Saya dan suami bekerja sebagai TKI di Jepang. Setiap bulan kami mengirim uang 25 juta rupiah untuk ibu mertua. Sampai ketika kami pulang, kami berdua terkejut bukan main saat melihatnya tinggal di sebuah gubuk reyot beratap rumbia. Ibu mengucapkan satu kalimat yang membuat kami semua menangis. Suara roda koper berderit terdengar di tengah bandara Narita yang padat. Saya menaikkan kerah jaket dan merapat ke suami saya ketika angin dingin akhir musim dingin bertiup melalui pintu kaca otomatis. Banyu berdiri di samping saya, satu tangan menarik koper, tangan lainnya menggenggam erat tas selempang yang warnanya telah pudar dimakan waktu selama bekerja di pabrik. Di dalam tas itu ada beberapa kotak suplemen, beberapa set pakaian hangat, dan shawl wol coklat yang ia pilih selama 1 jam untuk dibelikan bagi ibunya. Hampir 6 tahun di Jepang. Ini adalah pertama kalinya kami berdua pulang ke tanah air bersamaan. Saat pesawat lepas landas dari Tokyo, saya melihat suami saya duduk terdiam di dekat jendela untuk waktu yang lama. Pria yang biasanya pendiam itu terus memandangi deretan lampu kuning kecil di bawah sana lalu tiba-tiba menghela napas. Saya tahu dia merindukan ibunya. Selama 6 tahun, hampir setiap bulan dia mengatakan kalimat yang sama kepada saya. Laras, ayo kita bekerja sedikit lebih keras lagi. Asal ibu di kampung sehat, aku rela menanggung kesulitan apapun. Ibu mertua saya, Ibu Wati, tahun ini usianya lebih dari 70 tahun. Ayah mertua meninggal dunia sejak Banyu masih SMP. Ibu seorang diri membanting tulang membesarkan putranya dengan hasil dari beberapa petak sawah dan pekerjaan membuat sapu ijuk. Setelah usianya menua, beliau menderita radang sendi lutut yang parah. Setiap kali cuaca dingin kakinya bengkak keunguan, berjalan beberapa langkah pun sulit. Hal yang paling membuat kami khawatir adalah ibu buta teknologi. Beliau tidak tahu cara menggunakan ponsel pintar, apalagi tahu apa itu rekening bank. Setiap kali kami video call, beliau bahkan tidak tahu harus melihat ke kamera yang mana. Oleh karena itu, ketika bekerja di Jepang, kami terpaksa meminta tolong paman tertua, Paman Karta, kakak kandung ayah mertua saya, untuk menerima uang. Setiap bulan kami mengirim 25 juta rupiah. Selain itu kami juga mengirim tambahan 250.000 rupiah sebagai upah untuk paman mengambil uang, membeli obat, dan mengantar ibu periksa. Awalnya, Paman Karta bahkan menepuk dada dengan sangat yakin, kita ini saudara sedarah, tidak sebanding dengan orang luar. Kalian berdua tenang saja bekerja di Jepang. Di rumah ada paman, ibumu tidak akan kekurangan sebutir obat pun. Mendengar itu, kami pun merasa tenang. Selama bertahun-tahun, setiap bulan paman selalu aktif mengirim pesan memberitakan keadaan. Katanya ibu makan dan tidur nyenyak. Atap seng baru saja diganti, baru beli tambahan alat pijat kaki untuk orang tua. Pernah sekali paman mengirim foto. Ibu duduk di atas ranjang yang bersih. Di belakangnya ada dinding yang dicat biru sangat cerah. Setiap kali video call, paman selalu membawa ibu ke rumahnya baru menelepon kami. Ibu saya duduk rapi di atas ranjang, mengenakan baju hangat yang bersih, tersenyum lembut. Ibu sehat sekali. Kalian di sana dingin, jangan lupa pakai baju hangat, ya? Belum beberapa menit berbicara, Paman Karta sudah mengambil alih telepon. Sudah, orang tua bicara banyak nanti lelah, kalian bekerjalah, di rumah, biar paman yang urus. Karena kami bergantung pada paman dan berpikir bahwa kerabat tidak akan tega menyakiti satu sama lain, kami tidak pernah curiga. Sering kali saya ingin bertanya lebih detail, tetapi segan karena takut dianggap tidak percaya pada keluarga. Sampai hari kontrak kami berakhir, kami memutuskan untuk tidak memberitahu sebelumnya, ingin memberi kejutan untuk ibu. Suami saya bahkan tertawa seperti anak kecil di dalam mobil dari bandara menuju kampung halaman. Ibu pasti senang sekali. Kemarin Paman Karta bilang baru saja merenovasi kamar di belakang untuk ibu beristirahat. Saya pun ikut tersenyum. Dalam benak saya saat itu, saya membayangkan Ibu Wati duduk di rumah barunya, melihat putranya pulang dan akan menangis haru karena bahagia. Tetapi, begitu taksi berbelok ke jalan tanah di ujung desa, hati saya mulai merasa aneh. Jalan menuju rumah ibu gelap gulita, rumput tumbuh tinggi di kedua sisi. Sama sekali tidak seperti gambaran rumah orang berkecukupan seperti yang diceritakan Paman Karta. Banyu menarik koper di depan, saya berjalan di belakangnya,
Baru saja melewati rumpun pisang di dekat pagar, saya tertegun. Di depan mata saya bukanlah rumah beratap seng yang baru dicat dan direnovasi dengan megah, melainkan sebuah gubuk reyot beratap rumbia, dindingnya lapuk, lantai tanahnya becek karena air hujan, sudut atapnya berlubang besar, harus ditutup sementara dengan terpal bekas. Di terasnya bahkan ada sebuah tongkat bambu yang sudah aus. Suami saya berdiri mematung. Koper di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di dalam rumah, sesosok tubuh kurus sedang duduk meringkuk di dekat tungku. Itu adalah ibu. Ibu Wati mengenakan baju cokelat pudar. Rambut putihnya yang acak-acakan tergerai di bahu. Kedua kakinya bengkak. Salah satunya bahkan dibalut kain bekas. Di tangannya ada sebuah mangkuk enamel sumbing yang hanya berisi sayur rebus dengan sedikit kecap asin. Begitu melihat kami, beliau begitu terkejut hingga menjatuhkan sumpitnya. "Kalian sudah pulang, Nak?" Beliau buru-buru menutupi mangkuknya dengan tangan seolah takut kami melihatnya. Banyu berlari dan berlutut di hadapan ibu. Saya belum pernah melihat suami saya gemetar sehebat itu. "Ibu, kenapa ibu di sini? Rumah kita mana? Uang yang kami kirim kemana?" "Bu?" Ibu Wati menatap putranya beberapa detik lalu menangis. Tangisan orang tua yang serak dan terputus-putus di tengah gubuk reot itu membuat hati saya seperti diremas. Sambil menangis, beliau menggenggam tangan putranya. Ibu kira kalian di Jepang sedang kesulitan. Pamanmu bilang pekerjaan kalian tidak menentu. Jadi selama ini dia hanya memberi ibu beberapa ratus ribu setiap bulan." Saya terduduk lemas di samping ibu mertua, menatap rambut putihnya yang acak-acakan, hati saya terasa seperti dicabik-cabik. Banyu masih berlutut di lantai tanah. Kedua tangannya menggenggam tangan kurus ibunya. Tetapi dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sedangkan saya, pada saat itu, semua tahun-tahun kerja keras di negeri orang tiba-tiba kembali dengan jelas. Seolah baru kemarin kami berdiri di gudang pendingin di Jepang, gemetar kedinginan sambil terus berkata pada diri sendiri untuk bertahan sedikit lebih lama agar ibu di kampung bisa hidup layak. Berbicara sampai di sini, saya harus menceritakan kembali dari hari-hari pertama kami di Jepang, agar bapak dan ibu sekalian mengerti mengapa kami begitu mempercayai Paman Karta. Saat itu, kami berdua tidak punya apa-apa selain beberapa setel pakaian bekas, setumpuk utang untuk biaya menjadi TKI, dan pesan ibu mertua di bandara. "Di sana nanti jaga kesehatan, ya. Jangan terlalu menderita karena ibu." Beliau berkata begitu, tetapi kami berdua paham. Di kampung beliau hanya sendirian. Ayah mertua sudah lama meninggal, dan keluarga kami tidak punya banyak kerabat. Banyu adalah anak tunggal, jadi kekhawatiran akan ibunya selalu membebani hatinya. Pekerjaan kami di Jepang tidaklah ringan seperti yang dibayangkan banyak orang di kampung. Kami berdua bekerja di sebuah pabrik pengolahan makanan beku, setiap hari mengenakan pakaian pelindung tebal, berdiri di gudang pendingin dari pagi hingga malam. Tangan saya seringkali kaku hingga memegang sumpit pun gemetar. Banyu menderita sakit punggung dan bahu. Tetapi setiap akhir bulan saat menerima gaji, dia akan duduk menghitung setiap sen untuk dikirim pulang. Gaji bulan pertama, setelah dipotong biaya sewa, makan, dan cicilan utang, kami tidak punya sisa banyak. Namun, Banyu tetap berkata kepada saya, "Laras, tidak apa-apa kita menderita sedikit, asalkan ibu di kampung tidak terlalu menderita, aku tenang." Saya menatap suami saya dengan rasa iba yang mendalam. Pria itu bisa makan nasi dengan telur rebus selama seminggu, bisa memakai sepatu yang tumitnya sobek selama beberapa bulan lagi. Tetapi begitu memikirkan ibunya kekurangan obat, dia tidak tahan. Saat itu, ibu mertua saya belum sakit parah seperti sekarang, tetapi lututnya sudah lemah, jalannya lambat, dan beliau tidak tahu cara menggunakan ponsel pintar, apalagi pergi ke bank untuk menerima uang. Setiap kali mendengar istilah kode OTP atau rekening, beliau hanya melambaikan tangan. Ibu sudah tua, tidak mengerti hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya kami berdiskusi mencari kerabat untuk dimintai tolong menerima uang. Paman Karta muncul tepat pada saat itu. Beliau adalah kakak kandung ayah, dan di dalam keluarga dianggap sebagai orang yang dihormati. Ketika tahu kami khawatir tentang pengiriman uang untuk ibu, Paman menelepon dengan suara yang sangat meyakinkan, "Kirim saja ke rekening Paman." Paman ini paman kandung Banyu, sesepuh keluarga di sini,
masa paman akan membiarkan kakak ipar paman kelaparan? Saat itu, sejujurnya saya merasa lega. Jauh dari kampung halaman, hal yang paling menakutkan bukanlah kerja keras, melainkan tidak tahu bagaimana kabar kerabat di rumah. Ada seorang dewasa di keluarga yang mengurus semuanya. Kami pikir itu adalah berkah bagi kami. Setiap bulan, selain uang untuk ibu, kami juga mengirim tambahan Rp250.000 untuk paman sebagai uang bensin, biaya mengambil uang, membeli obat, dan mengantar ibu periksa. Awalnya kami hanya mengirim 10 juta setiap bulan. Kemudian setelah lebih sering lembur dan utang mulai berkurang, kami menaikkannya menjadi 15 juta, 20 juta, dan akhirnya 25 juta. Banyu berkata, "Ibu sudah tua, tidak banyak pengeluaran, tapi kita kirim lebih. Siapa tahu ada apa-apa, ada uang untuk berobat." Saya pun setuju. Karena berpikir uang di tangan ibu atau di tangan paman sama saja, toh untuk ibu juga. Pernah sekali saya menyarankan untuk menyewa seseorang khusus untuk merawat ibu, setidaknya setiap hari datang untuk memasak dan bersih-bersih. Tetapi Paman Karta langsung menolaknya. Orang luar mana bisa dibandingkan dengan darah daging sendiri, menyewa orang asing. Dia baik di depan kalian, di belakang dia menelantarkan orang tua, mau mengadu ke siapa. Biar paman yang urus, itu yang paling aman. Mendengar paman berkata begitu, kami malah merasa pemikiran kami belum matang, bahkan berterima kasih karena paman mau repot menggantikan kami. Sejak saat itu, setiap bulan paman selalu mengirim pesan dengan rutin. Uang obat sendi habis sekian juta, uang beli susu untuk orang tua habis lebih dari 500.000, uang perbaikan atap, uang ganti kasur, uang beli kursi pijat kaki. Ada bulan paman bahkan bilang ibu kedinginan, harus beli obat impor baru bisa reda sakitnya. Banyu begitu mendengar ibunya sakit langsung mentransfer tambahan, tanpa bertanya lagi. Paman juga sering mengirim foto ibu kepada kami. Ibu duduk di atas ranjang yang bersih, di sampingnya ada selimut, kasur, botol susu, dan kotak suplemen. Saat itu saya bahkan senang, berpikir meskipun ibu di kampung tidak ada anak di sampingnya, setidaknya beliau dirawat dengan baik. Nanti, ketika berdiri di dalam gubuk reot itu, barulah saya tersadar bahwa kamar dalam foto-foto itu bukanlah kamar ibu, melainkan ruang tamu di rumah Paman Karta. Kami percaya karena dia adalah kerabat. Kami diam karena merasa berutang budi. Kami menenangkan diri dengan pikiran bahwa tidak ada orang dalam satu keluarga yang tega melakukan hal keji pada seorang wanita tua yang sakit-sakitan. Tetapi, kepercayaan itulah yang menjadi celah bagi keserakahan untuk masuk. Selama 6 tahun, kami mengira sedang berbakti pada ibu. Tak disangka, setiap tetes keringat dan air mata di negeri orang malah digunakan untuk memelihara kebohongan orang lain. Sebenarnya, sebelum kami pulang, bukan berarti kami sama sekali tidak menyadari kejanggalan, hanya saja ketika seseorang berada terlalu jauh dari rumah, ditambah dengan perasaan bersalah karena tidak bisa merawat orang tua secara langsung, sangat mudah untuk memaksa diri percaya pada orang yang sedang menggantikan tugas itu. Kepercayaan itu awalnya adalah rasa terima kasih, tetapi lambat laun menjadi selubung yang menutupi mata. Suatu malam akhir pekan di Jepang, saya dan Banyu menyempatkan diri untuk video call dengan ibu. Saat itu salju turun lebat di luar, kami berdua baru pulang kerja. Badan lelah sekali tetapi tetap berusaha duduk rapi di depan layar. Paman Karta yang mengangkat telepon. Gambar bergoyang sejenak lalu muncul ibu mertua saya sedang duduk di tepi ranjang. Kedua tangan diletakkan di atas lutut, posturnya kecil mungil dalam balutan baju hangat berwarna ungu. "Ibu, kaki ibu sekarang sudah tidak begitu sakit, kan?" Banyu langsung bertanya. Ibu menatap layar. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Saya melihat tangannya gemetar pelan, jari-jarinya meremas ujung bajunya. Tetapi sebelum beliau sempat menjawab, Paman Karta sudah masuk ke dalam gambar, tertawa lebar. "Ibu sudah lelah. Biarkan istirahat. Kalian bertanya terlalu banyak. Orang tua kalau kelamaan menelepon nanti pusing." Sambil berkata begitu, Paman mengarahkan telepon ke tempat lain. Layar hanya menampilkan lantai keramik yang mengkilap dan kaki meja kayu di rumah Paman. Saat itu saya sedikit terdiam, tetapi Banyu hanya menghela napas. Dia bilang mungkin ibu memang lemah.
Bicara beberapa kalimat saja sudah lelah. Berpikir begitu kami pun tidak berani menelepon lagi. Di lain waktu, saya bertanya obat apa yang sedang ibu minum agar bisa kami belikan tambahan dari Jepang untuk dikirim pulang. Ibu mertua saya menoleh ke samping. Raut wajahnya canggung seperti murid yang dipanggil ke depan kelas. Beliau baru akan bicara ketika Paman Karta menyela. Obat impor semua. Paman belikan yang terbaik. Kalian kirim saja uangnya. Sudah cukup. Urusan obat di rumah biar Paman yang urus. Mendengar dua kata obat impor, saya pun merasa tenang. Tetapi di dalam hati masih ada sedikit ganjalan. Orang tua minum obat apa harusnya ingat nama dan dosisnya. Setidaknya di kotaknya ada label. Tapi setiap kali saya bertanya, Paman hanya menjawab secara umum. Pernah saya meminta Paman memfotokan resep dokter untuk dikirimkan agar saya bisa meminta teman memeriksanya. Paman langsung menjawab, aduh, penyakit orang tua ya sakit sendi, pegal linu, apanya yang mau diperiksa. Kalian berdua di sana urus diri sendiri saja belum tentu beres. Jangan menambah pekerjaan untuk Paman. Kalimat itu membuat saya terdiam. Bukan karena saya percaya sepenuhnya, tetapi karena saya merasa berada di posisi yang sulit. Kami tidak di rumah merawat ibu, sekarang malah mencurigai orang yang merawatkannya. Kedengarannya sangat tidak tahu berterima kasih. Banyu pernah ingin membeli sebuah tablet untuk dikirim ke kampung agar ibu bisa menelepon kami sendiri. Dia bahkan dengan teliti meminta teman untuk memasang ikon yang sangat besar, hanya perlu menyentuh foto kami berdua untuk menelepon. Tetapi ketika mendengar hal itu, Paman Karta langsung menolaknya. Ibu sudah tua, buat apa pakai barang-barang begitu? Malah merusak mata. Lagi pula sinyal di kampung sering putus-putus, dibelikan juga hanya akan tergeletak di sudut. Telepon Paman saja sudah cukup, buat apa menelepon sendiri? Saya ingat saat itu Banyu sedikit sedih. Dia memegang tablet yang baru dibelinya sambil duduk terdiam di depan meja makan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia membungkusnya kembali dan menyimpannya di lemari. Dia berkata, sudahlah, kalau Paman sudah bilang begitu, mungkin memang tidak perlu. Ibu juga tidak akan tahu cara menggunakannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya baru sadar bahwa penolakan itulah yang telah memutus satu-satunya jalan bagi ibu untuk bisa berkata jujur kepada kami. Pernah sekali saya perhatikan di belakang ibu saat video call ada dinding yang dicat biru muda sangat baru. Saya ingat betul rumah ibu sebelumnya berdinding papan kayu tua yang sudah menghitam karena asap dapur. Saya bertanya, loh, Bu, dinding rumah sudah direnovasi ya, Paman? Paman Karta tertawa sangat wajar. Iya, Paman baru saja suruh orang merenovasi kamar ibumu. Sudah dicat bersih, kalian tidak usah khawatir. Beberapa hari kemudian, Paman mengirim beberapa foto tukang sedang mengangkat sak semen, keramik ditumpuk di halaman, atap seng baru diletakkan di sampingnya. Melihat foto itu, Banyu sangat senang. Dia bahkan pamer kepada saya, lihat, kan? Mengirim uang pulang memang sepadan. Ibu punya rumah yang bersih untuk ditinggali, aku jadi tenang. Saya pun percaya karena gambar yang begitu jelas, siapa yang akan mengira itu palsu? Nanti, ketika kebenaran perlahan terungkap, barulah saya tahu bahwa sak-sak semen, keramik, dan atap seng dalam foto itu sama sekali tidak digunakan untuk merenovasi rumah ibu. Semuanya adalah material untuk membangun rumah baru bagi Gilang, anak Paman Karta. Mereka hanya perlu mendudukkan ibu sementara di sudut yang bersih di rumah mereka, mengambil beberapa foto, mengucapkan beberapa kalimat manis, dan itu sudah cukup untuk membuat kami percaya selama bertahun-tahun. Hal yang paling membuat saya menyesal adalah suatu kali ibu tidak sengaja keceplosan. Hari itu video call berjalan seperti biasa. Tiba-tiba ibu berkata pelan, beras ibu tinggal sedikit, mungkin cukup untuk beberapa hari lagi. Beliau baru saja berkata begitu, di sampingnya terdengar suara Paman Karta membentak pelan. Tetapi karena telepon belum dimatikan, kami masih mendengarnya dengan jelas. Ibu bicara sembarangan apa? Ibu langsung menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Banyu mengerutkan kening dan bertanya pada Paman, ibu bilang beras tinggal sedikit, maksudnya apa? Paman Karta tertawa canggung, suaranya terdengar kesal. Ibu sudah pikun, beras di rumah masih 1 karung penuh. Orang tua sering lupa apa yang baru dikatakan. Kalian jangan dianggap serius.
Suami saya diam. Saya tahu di dalam hatinya ada kecurigaan, tetapi kemudian dia menenangkan dirinya sendiri. Dia bilang orang kampung kadang-kadang bicaranya kasar. Paman Karta memang pemarah, tetapi tidak mungkin sampai membiarkan ibu kelaparan. Saya juga ingin percaya begitu, karena jika tidak percaya, apa yang bisa kami lakukan saat berada ribuan kilometer dari rumah? Semakin ke sini, setiap kali saya hendak bertanya lebih detail, Paman Karta selalu mengirim pesan yang seperti menyiram air dingin ke wajah saya. Kalau kalian berdua tidak percaya Paman, pulang saja sendiri rawat ibu kalian. Jangan di Jepang cari uang lalu dari sana main perintah orang di rumah. Kalimat itu sangat menyakitkan. Itu menyerang langsung pada rasa bersalah kami. Kami diam bukan karena tidak lagi curiga, tetapi karena merasa tidak punya hak untuk bersuara keras ketika ibu sakit dan masih harus bergantung pada orang lain. Keheningan itu, sekarang kalau dipikir-pikir, adalah hal yang paling saya sesali. Tanda-tanda aneh saat itu seperti kerikil-kerikil kecil yang jatuh ke permukaan danau. Setiap kerikil hanya menciptakan riak kecil lalu tenggelam dalam penjelasan-penjelasan logis dari Paman Karta. Sampai hari kami berdiri di depan gubuk reyot itu, melihat semangkuk nasi sayur rebus yang buru-buru ibu tutupi. Semua kerikil itu serentak muncul ke permukaan, membebani hati saya menjadi sebuah kebenaran yang menyakitkan dan tidak bisa disangkal. Butuh waktu cukup lama bagi saya untuk bisa memapah ibu mertua duduk di bale-bale bambu di tengah rumah. Bukan karena beliau berat, tetapi karena kedua kakinya sudah begitu lemah hingga hanya diangkat sedikit saja. Wajahnya sudah meringis kesakitan. Banyu membungkuk menopang sisi lainnya, tangannya terlihat jelas gemetar. Pria yang pernah tahan bekerja 12 jam di gudang pendingin, yang pernah menahan sakit tanpa mengeluh saat demam tapi tetap bekerja di Jepang. Tapi sekarang, hanya karena satu rintihan pelan dari ibunya, matanya sudah memerah. Rumah itu sunyi senyap hingga menyesakkan. Di luar, hujan mulai turun deras. Tetesan air pertama jatuh bergemerisik di atas atap rumbia yang sudah lapuk. Lalu hanya beberapa menit kemudian, air menetes deras dari atas. Satu tetesan di dekat dapur, satu di samping altar, dan satu lagi tepat di bawah kaki bale-bale. Ibu mertua saya sepertinya sudah sangat terbiasa. Beliau menumpukan tangan hendak berdiri untuk mengambil baskom menampung air. Saya buru-buru menahannya. Ibu duduk saja. Biar saya. Saya melihat sekeliling dan baru menyadari di sudut rumah ada beberapa ember plastik bekas. Ada yang mulutnya retak, ada yang diikat kawat di sekelilingnya. Saya membawa satu persatu dan meletakkannya di bawah tempat-tempat yang bocor. Suara air jatuh ke dasar ember terdengar berirama, dingin hingga menusuk hati. Banyu mengangkat kepala menatap atap rumah. Suaranya tercekat, "Aku sudah 3 kali mengirim uang untuk renovasi rumah, Bu. Terakhir kali aku mengirim khusus 40 juta. Paman bilang untuk mengganti atap, memasang lantai keramik, dan membuatkan kamar baru untuk ibu tidur. Kenapa rumah kita masih seperti ini?" Ibu mertua saya menatapnya dengan bingung. Tatapannya tidak seperti orang yang menyembunyikan sesuatu, melainkan seperti orang yang benar-benar baru pertama kali mendengar hal itu. "Uang renovasi apa, Nak? Pamanmu bilang kalian di Jepang punya banyak utang. Pekerjaan tidak menentu, hanya bisa mengirim sedikit saja." Ibu dengar begitu jadi kasihan sama kalian, tidak berani bertanya lebih. Kalimat itu membuat rumah seakan menjadi gelap gulita. Saya menoleh menatap suami saya. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya tahu di kepalanya saat ini sedang bertanya-tanya. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, kemana perginya uang yang kami kirim? Saya mencoba tetap tenang. Duduk di samping ibu lalu bertanya dengan sangat pelan. "Ibu, tolong katakan sejujurnya, setiap bulan paman memberi ibu berapa?" Ibu Wati menunduk. Kedua tangan kurusnya saling meremas. Sendi-sendi tangannya menonjol karena usia dan penyakit. Kadang 150 ribu, kadang 250 ribu. Kalau paman bilang kalian usahanya sedang lancar, ibu diberi 500 ribu. Paman bilang ibu sudah tua, tidak makan banyak. Uangnya harus disimpan kalau kalian di sana ada masalah. Saya mendengarnya dan telinga saya berdengung. 25 juta setiap bulan, selama bertahun-tahun. Tetapi yang sampai ke tangan ibu kadang hanya beberapa ratus ribu. Banyu sontak berdiri seolah tidak tahan lagi,
Tetapi kemudian dia tertegun karena ibu menatapnya dengan tatapan takut. Mungkin ibu takut dia marah dan melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia menarik napas dalam-dalam, duduk kembali, suaranya serak. Ibu pakai uang itu untuk apa? Beliau menjawab dengan sangat pelan, beli beras, beli obat sakit sendi yang murah di warung Bu Siti. Kalau ada sisa sedikit, ibu beli dupa untuk ayahmu. Ayahmu dingin di bawah tanah, selama ibu masih hidup, ibu harus menyalakan dupa untuknya. Mendengar itu, saya tidak tahan lagi dan memalingkan wajah. Saya teringat hari-hari di Jepang, banyu lembur sampai larut malam. Tangannya pecah-pecah karena air dingin, hanya agar akhir bulan bisa mengirim tambahan beberapa juta untuk suplemen ibunya. Tapi di kampung, ibunya harus menghitung setiap rupiah untuk membeli dupa bagi mendiang suaminya. Saya bertanya mengapa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya saat kami video call. Beliau terdiam sejenak lalu menyeka air mata. Pamanmu berpesan, mereka di Jepang sangat menderita. Kalau ibu berani minta uang, itu tidak manusiawi. Paman bilang kamu kerja di gudang pendingin, istrimu juga menderita, masih harus bayar utang. Ibu dengar begitu jadi kasihan, tidak berani mengeluh. Setiap kali telepon, paman berdiri tepat di samping. Kalau ibu bicara banyak, paman mengerutkan kening, ibu langsung takut. Banyu menunduk, kedua bahunya bergetar. Sementara saya merasa dingin di dalam hati. Bukan hanya uangnya yang diambil, ibu juga kehilangan hak untuk berkata jujur kepada anaknya sendiri. Ibu bercerita ada hari-hari di mana sendinya sakit hingga tidak bisa turun dari ranjang, lututnya bengkak, malam hari sakitnya seperti ada semut yang merayap di dalam tulang. Tetapi beliau tidak berani meminta Paman Karta untuk membawanya ke rumah sakit karena takut menghabiskan uang kami. Ketika tidak tahan lagi, beliau menggunakan tongkat bambu untuk pergi ke ujung gang meminta daun obat dari tetangga untuk dibalurkan. Suatu hari saat hujan, beliau terpeleset di halaman, terbaring cukup lama baru bisa bangkit. Saya berdiri dan membuka lemari kayu kecil yang menempel di dinding. Pintu lemari berderit kering. Di dalamnya hanya ada beberapa bungkus mie instan yang sudah lembek, sebotol minyak angin yang hampir habis, beberapa tablet obat sakit sendi tanpa keemasan, dan sebuah buku catatan kecil bersampul biru. Saya mengambil buku itu, ternyata itu adalah buku utang di warung kelontong. Setiap baris tulisan di dalamnya seperti sayatan pisau di hati saya. Utang garam 5.000, utang dupa 7.000, utang obat sakit sendi 15.000, utang minyak gosok 8.000. Utang-utang kecil yang dulu mungkin saya habiskan, tanpa sadar untuk secangkir kopi di Jepang. Tapi ibu mertua saya harus mencatat setiap utang, membayarnya sedikit demi sedikit. Banyu mengambil buku itu dari tangan saya. Dia melihatnya beberapa detik lalu tiba-tiba berlutut di hadapan ibu. Dia bukan lagi suami yang kuat yang biasa saya andalkan. Saat itu dia hanya seperti seorang anak laki-laki kecil yang baru menyadari telah membiarkan ibunya menderita terlalu lama. Ibu, aku minta maaf. Aku kira aku sudah merawat ibu. Aku kira ibu makan enak, minum obat yang baik, tidur di kamar yang bersih. Aku tidak tahu ibu harus berutang untuk setiap batang dupa seperti ini. Ibu mertua saya dengan gemetar mengulurkan tangan mengelus kepalanya. Tangannya yang kering dan kasar begitu ringan seolah hembusan angin pun bisa membuatnya jatuh. Ibu tidak menyalahkan kalian. Ibu hanya takut kalian di sana terlalu menderita tapi masih harus mengirim uang. Ibu sudah tua. Makan sedikit tidak apa-apa, sakit sedikit juga bisa ditahan. Ibu hanya berharap kalian berdua selamat. Mendengar kalimat itu, saya tidak bisa menahan air mata lagi. Ternyata yang membuat ibu bertahan bukanlah karena beliau lemah, tetapi karena beliau begitu menyayangi anaknya hingga percaya bahwa keheningannya adalah cara untuk melindungi kami. Tetapi keheningan itulah, ditambah dengan keserakahan Paman Karta, yang telah mengubah tahun-tahun senjanya menjadi rentetan hari-hari kekurangan di dalam gubuk reyot ini. Di halaman, suara hujan belum sepenuhnya reda ketika tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mengerem mendadak di atas tanah becek. Segera setelah itu terdengar suara seorang pria membentak, keras dan kesal seolah pemilik rumah memergoki seseorang masuk tanpa izin ke tanahnya. Siapa yang menaruh koper di halaman rumah Mbak Wati? Sejak kapan rumah ini jadi tempat orang asing keluar masuk? Saya mengangkat kepala melihat ke pintu. Banyu juga sontak berdiri,
Di tangannya masih memegang buku utang ibu. Belum beberapa detik kemudian, Paman Karta masuk. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak baru, perutnya agak buncit. Rambutnya disisir rapi dengan pomade, di belakangnya ada Gilang, anaknya, berpakaian necis, di pergelangan tangannya ada jam tangan berkilauan, satu tangan memegang kunci mobil sambil memutarnya seolah sengaja agar orang lain melihat. Begitu melihat kami, Paman Karta tertegun. Keterkejutan itu hanya sekilas, tetapi saya masih melihatnya dengan jelas. Matanya membelalak, sudut bibirnya menegang, seperti orang yang baru saja terpergok melakukan perbuatan tercela. Tetapi hanya dalam sekejap mata, Paman sudah tertawa terbahak-bahak, berjalan cepat seolah sangat gembira. Ya ampun, kalian berdua pulang kapan? Kenapa tidak memberitahu Paman biar dijemput? Paman kaget sekali. Banyu, ya? Pergi ke Jepang beberapa tahun, penampilannya jadi beda sekali, seperti bos saja. Banyu tidak tersenyum. Dia menatap Paman Karta sangat lama. Tatapannya begitu berat hingga udara di dalam rumah terasa mengental. Ibu mertua saya duduk di bale-bale. Tangannya mencengkeram erat tepi bale-bale. Jelas sekali beliau takut, bukan takut pada putranya, melainkan pada pria yang baru saja masuk itu. Saya berdiri di samping ibu, dengan tenang menopang bahunya. Saat itu saya tahu saya harus sangat tenang. Jika Banyu emosi, kedua ayah dan anak itu hanya perlu berpegang pada satu kata tidak sopan untuk bisa membelokkan pembicaraan ke arah lain. Banyu mengangkat buku utang di depan wajah Paman Karta. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata yang diucapkannya sangat berat. Paman tolong jelaskan. Setiap bulan kami mengirim 25 juta untuk ibu. Jadi kenapa ibu saya harus berutang 5.000 untuk garam, 7.000 untuk dupa? Senyum di wajah Paman Karta langsung hilang. Dia melirik cepat ke arah ibu mertua saya lalu kembali menatap buku di tangan Banyu, wajahnya menjadi gelap. Kamu baru pulang sudah menanyai Paman. Kamu seperti menginterogasi penjahat saja. Pergi ke luar negeri beberapa tahun, dapat uang sedikit lalu tidak tahu lagi sopan santun, ya? Gilang yang berdiri di belakang tertawa sinis. Matanya melirik ke sekeliling rumah, seolah tempat ini tidak ada hubungannya dengannya. Mas Banyu, urusan uang, orang tua mana bisa ingat semua. Ibu kan sudah lama sakit, kadang ingat kadang lupa. Kalian baru pulang dari Jepang, dengar dari satu pihak lalu membuat keributan, hati-hati dicap anak durhaka. Banyu meremas buku di tangannya. Saya melihat urat-urat hijau menonjol di punggung tangannya. Tetapi dia masih berusaha menahan suaranya. Gilang, ibu saya sakit sendi, bukan pikun. Ibu saya bilang Paman hanya memberi beberapa ratus ribu setiap bulan. Paman Karta mau bilang apa? Paman Karta langsung mendengus dingin. Ibu Wati sudah tua, bicaranya ngawur, uang saya berikan cukup, setiap bulan saya berikan, dia pakai untuk apa, untuk siapa? Disembunyikan di mana? Mana bisa saya awasi semua? Masa saya harus mengikutinya setiap langkah? Ibu mertua saya dengan gemetar mengangkat kepala. Beliau menatap Paman Karta, matanya memerah, suaranya serak. Pak Karta, jangan bicara begitu. Kasihan saya. Bapak beri saya berapa? Saya masih ingat. Ada bulan Bapak beri 150.000. Ada bulan 250.000. Bapak bahkan bilang, anak-anak di Jepang sedang susah. Jangan banyak menuntut. Diam kamu. Paman Karta membentak dengan cepat. Bentakan itu membuat ibu saya terlonjak. Seluruh tubuhnya meringkuk, reaksi kecil itu saja sudah cukup membuat hati saya sesak. Saya paham, selama bertahun-tahun ini beliau hidup di bawah bayang-bayang bentakan ini. Gilang langsung menyela, suaranya mengejek. Lihat, kan? Baru bilang sudah lupa. Orang tua memang sering begitu. Sekarang kalian pulang. Ibu senang sekali lalu bercerita macam-macam. Lagi pula, keluarga saya tidak kekurangan uang sampai harus mengambil beberapa sen dari kalian. Kalimat itu membuat saya merinding. Beberapa sen yang dia maksud adalah uang yang kami peroleh dengan kerja malam, dengan tangan yang pecah-pecah, dengan makan hemat di negeri orang. Tapi bagi mereka, itu begitu ringan, seolah tidak pernah ada keringat siapapun di dalamnya. Banyu menatap lurus ke arah Gilang. Kurang atau tidak, saya belum tahu, tapi saya ingin bertanya, rumah 3 lantai yang baru dibangun di ujung jalan itu.
Mobil yang kamu pakai? Uangnya dari mana? Paman Karta langsung naik pitam. Dia maju selangkah, menunjuk wajah suami saya. Jangan menuduh keluarga saya. Rumah saya dibangun dari uang hasil usaha Gilang. Mobil yang dia beli dari uang hasil perdagangannya. Kamu pikir hanya kalian yang pergi ke Jepang yang bisa cari uang? Gilang tertawa hambar, mencoba terlihat tenang tetapi jari yang memutar kunci mobil sudah melambat. Mas Banyu terlalu lama di luar negeri. Mungkin mengira semua orang di kampung ini miskin. Saya bisnisnya lancar ya saya bangun rumah, beli mobil, masa harus minta izin mas? Suasana begitu tegang hingga sepertinya satu kata lagi bisa meledak. Saya maju setengah langkah, menahan tangan Banyu. Saya tidak ingin dia kehilangan ketenangan di depan ibunya. Ibu membutuhkan kami untuk melindunginya, bukan membutuhkan perkelahian. Tetapi tepat pada saat itu, dari luar pintu terdengar suara seorang wanita tua. Bisnis apa yang setiap bulan dengar Pak Karta pamer uang dari Jepang dikirim untuk menghidupi seluruh keluarga? Semua orang menoleh. Bu Siti, tetangga sebelah, sedang berdiri di bawah teras, tangannya memegang jas hujan yang masih meneteskan air. Beliau menatap lurus ke arah Paman Karta, tatapannya tidak menghindar. Wajah Paman Karta langsung pucat. Gilang berbalik, matanya menajam penuh ancaman. Bu Siti, Anda bicara apa? Gilang membentak. Bu Siti menyeringai, suaranya tenang namun tegas. Saya bicara apa yang seluruh kampung dengar, bukan hanya saya. Pernah sekali Pak Karta di warung pamer bilang punya keponakan di Jepang yang setiap bulan kirim uang, rumahnya tidak perlu khawatir kekurangan. Saya kira uang itu benar-benar dikirim untuk Mbak Wati. Tak tahunya beliau masih harus berutang setiap bungkus garam di warung saya. Rumah itu tiba-tiba sunyi senyap. Hanya terdengar suara air hujan menetes ke beberapa ember bekas. Paman Karta menatap Bu Siti, bibirnya bergerak-gerak tetapi belum sempat berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak masuk, kepercayaan diri palsu di wajahnya retak. Saya melihat ibu mertua, beliau menunduk, air mata jatuh ke kedua tangan kurusnya. Banyu berdiri di samping saya, napasnya berat seolah sedang menahan seluruh amarah di dalam dadanya. Dan pada saat itulah, saya mengerti bahwa masalahnya bukan lagi sekadar menuntut kembali uang. Di hadapan kami adalah sebuah keluarga yang telah hidup di atas keringat dan air mata kami, hidup di atas usia senja dan penyakit ibu mertua saya, lalu dengan tega berbalik dan menyebut beliau pikun. Jika hari ini kami tidak menjelaskan mana yang benar dan salah, ibu saya akan selamanya terkubur di bawah tuduhan pikun yang mereka ciptakan untuk menutupi dosa mereka. Begitu Bu Siti selesai bicara, gubuk reyot itu seakan kehabisan udara. Beberapa ember penampung air masih mengeluarkan bunyi tetesan yang berirama, tetapi tak ada lagi yang memperhatikannya. Paman Karta berdiri di tengah rumah, wajahnya memerah lalu berubah pucat pasi. Ia menatap Bu Siti dengan tatapan penuh kebencian, seolah ingin membungkam wanita tetangga yang berani muncul di saat yang tidak tepat itu dengan satu kalimat saja. Urusan rumah tangga orang, ibu tahu apa sampai ikut campur. Paman Karta membentak, ibu jual sembako di ujung gang ya urus saja jualan ibu, jangan berdiri di sini mengarang cerita. Bu Siti sama sekali tidak mundur. Jas hujan tua di bahunya masih meneteskan air ke lantai teras, tetapi suaranya kering dan setiap katanya jelas. Saya memang miskin, tapi saya belum semiskin itu sampai harus memakan uang obat orang tua. Mbak Wati berutang di warung saya setiap bungkus garam, setiap butir obat. Kalau keluarga Bapak memang merawatnya dengan baik, apakah dia perlu berutang belasan ribu kepada saya? Gilang langsung berlari ke halaman. Ia menunjuk wajah Bu Siti dengan suara kurang ajar. Ibu kalau bicara hati-hati, kalau masih mau tenang jualan di kampung ini jangan ikut campur urusan keluarga saya. Mendengar itu punggung saya merinding. Seorang pemuda yang sehat, berpakaian necis, mengendarai mobil bagus, bisa mengancam seorang wanita tua hanya karena beliau mengatakan kebenaran. Banyu hendak melangkah keluar, tetapi saya menarik pelan tangannya. Saya tahu jika saat ini dia emosi, mereka akan langsung mengubahnya menjadi pihak yang memulai pertengkaran. Paman Karta melihat Bu Siti tidak mau diam, langsung mengeluarkan ponselnya. Ia berjalan ke teras, menekan nomor dengan sangat cepat, sambil sengaja berbicara keras agar semua orang mendengar.
Saudara-saudara sekalian, tolong datang ke rumah Mbak Wati sekarang. Si Banyu pulang dari Jepang, belum tahu ujung pangkalnya sudah membuat keributan, membawa orang luar untuk memfitnah saya. Saya ini sesepuh keluarga, kalau sampai diinjak-injak begini, mau ditaruh di mana muka saya di hadapan leluhur. Hanya dalam waktu sekitar 20 menit, halaman rumah ibu mertua saya sudah penuh orang. Beberapa paman dan bibi dari keluarga besar datang mengenakan topi dan jas hujan, ada yang membawa payung, ada yang belum sempat menggulung celananya sudah bergegas masuk. Semua menatap kami dengan pandangan tidak bersahabat. Jelas sekali sebelum datang ke sini, mereka telah mendengar cerita yang sama sekali berbeda dari Paman Karta. Seorang paman bertubuh pendek, wajahnya memerah karena baru saja menerobos hujan, menunjuk ke arah Banyu. Kalian pulang dari Jepang bawa uang sedikit lalu meremehkan orang tua, ya? Paman Karta itu paman tertua kalian, sesepuh keluarga. Kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik di dalam, kenapa malah membiarkan tetangga berdiri di sini mempermalukan keluarga? Seorang bibi lain menyahut, suaranya penuh celaan. Nak, uang memang penting, tapi ikatan keluarga lebih penting lagi. Ibumu sudah tua, sering lupa. Jangan dengar dari satu pihak lalu membesar-besarkan masalah. Saya melihat tatapan-tatapan itu dan mengerti bahwa Paman Karta telah menyiapkan jalan keluar dengan sangat rapi. Ia tidak perlu membuktikan dirinya bersih saat itu juga. Ia hanya perlu mengubah cerita ini menjadi masalah anak cucu dari luar negeri yang pulang dan bersikap tidak sopan kepada sesepuh. Dengan begitu, banyak orang otomatis akan berpihak kepadanya. Paman Karta langsung mengubah nada bicaranya. Ia menghela napas, berpura-pura sangat terluka. Saya tidak menyalahkan anak-anak ini, lama di perantauan, mendengar ibu mereka bicara beberapa kalimat pasti jadi sedih. Tapi ingatan Mbak Wati beberapa tahun ini sudah menurun. Pernah saya beri uang, besoknya dia tanya lagi kenapa belum diberi. Saya kasihan pada kakak ipar saya, jadi saya diam saja. Tak disangka hari ini mereka pulang malah menuduh saya mengambil uangnya. Ibu mertua saya mendengar itu lalu dengan gemetar menopang tubuhnya di tepi bale-bale. Bukan, saya tidak pikun. Pak Karta, jangan bicara begitu, saya ingat. Bapak beri saya berapa? Saya ingat semua. Paman Karta berbalik cepat, suaranya memotong seperti pisau. Ibu sakit ya istirahat saja. Jangan sampai anak-anak memanfaatkan ibu untuk membuat keributan lagi. Semakin ibu bicara, orang-orang akan semakin berpikir keluarga kita tidak bisa mendidik anak. Kalimat itu bukan hanya memotong pembicaraan, tetapi juga memaksa ibu mertua saya untuk tunduk. Beliau tertegun, bibirnya gemetar, kedua matanya memerah. Saya merasa jika saya tidak berdiri di sampingnya memegangi bahunya, beliau bisa jatuh saat itu juga. Pada saat itu, saya tiba-tiba mengerti hal yang paling menakutkan bukanlah uang yang hilang. Hal yang lebih menakutkan adalah Paman Karta sedang mencoba mengubah ibu mertua saya menjadi seseorang yang tidak waras, seorang nenek pikun yang tidak bisa dipercaya. Jika ia berhasil, semua perkataan ibu mulai hari ini akan dihapus dengan dua kata sudah tua. Banyu melangkah maju menutupi ibunya. Ia tidak membentak, tetapi suaranya berat dan dingin hingga seisi rumah terdiam. Ibu saya sakit kaki. Bukan sakit kepala. Paman jangan memasukkan kata-kata ke mulutnya. Paman Karta tertegun. Beberapa kerabat juga saling pandang. Mungkin mereka tidak menyangka Banyu berani bicara selugas itu. Tetapi Gilang masih belum mau berhenti. Ia mundur sedikit, terus menekan ponselnya. Matanya menyapu halaman seolah sedang memanggil lebih banyak orang atau mencari cara untuk membalikkan keadaan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya diam-diam membuka ponsel, menyalakan mode rekam suara lalu meletakkannya terbalik di saku jaket. Mulai saat ini, setiap kata yang mereka ucapkan bisa menjadi bukti. Saya tidak mau berdebat dengan air mata lagi. Saya ingin kebenaran memiliki sesuatu untuk dipegang. Paman Karta kembali memainkan perannya sebagai korban. Ia menatap semua orang lalu berkata, suaranya tercekat dengan sangat lihai. Kalian lihat sendiri. Saya merawat kakak ipar saya selama bertahun-tahun, tapi akhirnya malah dituduh oleh keponakan sendiri. Kalau saya serakah, saya sudah biarkan dia mati kelaparan sejak lama. Buat apa masih membawakan nasi dan obat? Bu Siti tertawa sinis,
membawakan nasi atau membawakan beberapa ratus ribu, lalu menuntut orang berterima kasih seumur hidup. Bapak bilang merawat Mbak Wati. Coba tunjukkan pada saya mana obat bagus yang Bapak belikan untuknya, mana rumah yang direnovasi untuknya, atau semuanya ada di dalam rumah 3 lantai milik Bapak. Kalimat itu membuat halaman kembali riuh. Tapi kali ini saya melihat beberapa orang mulai goyah. Ada yang menatap atap rumbia yang bocor, ada yang melihat tongkat bambu yang disandarkan di sudut rumah, ada yang menunduk melihat buku utang yang masih dipegang Banyu. Benda-benda itu tidak bisa berbohong. Ibu mertua saya tiba-tiba mengangkat kepala. Beliau menatap setiap kerabat, suaranya lemah namun terdengar sangat jelas. Saya miskin, saya sakit. Tapi saya tidak pernah mengarang cerita untuk mencelakai adik ipar saya. Kalau saya salah bicara, biar Tuhan yang menghukum saya. Tapi kalau saya bicara benar, saya mohon paman dan bibi jangan memaksa saya mengakui bahwa saya pikun lagi. Tidak ada yang langsung menjawab. Suara hujan di luar teras masih turun dengan deras. Paman Karta berdiri mematung selama beberapa detik, sementara Gilang menatap ayahnya dengan tatapan yang mulai panik. Saya tahu cangkang sesepuh baik hati Paman Karta belum sepenuhnya hancur, tetapi sudah retak untuk pertama kalinya. Setelah perkataan ibu mertua saya, kerumunan kerabat terdiam sejenak, tetapi keheningan itu sama sekali tidak nyaman. Rasanya seperti jeda sebelum mereka melanjutkan upaya untuk memaksa yang lemah agar tunduk. Saya melihat ibu, bibirnya pucat, bahunya bergetar perlahan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 sore, beliau harus menghadapi putranya setelah bertahun-tahun berpisah, dituduh pikun oleh Paman Karta, dan dipandang dengan tatapan curiga oleh begitu banyak kerabat. Saya tahu jika beliau terus duduk di sana, beliau akan pingsan. Saya berbisik pelan kepada Banyu, bawa ibu masuk. Saat ini ibu butuh istirahat, bukan mendengarkan penghakiman dari siapapun. Banyu mengangguk, ia membungkuk untuk membantu ibu berdiri. Paman Karta melihat itu dan langsung melangkah maju. Suaranya masih berusaha menjaga wibawa. Mau dibawa kemana? Masalah belum selesai sudah membawa dia masuk. Apa kalian takut dia akan bicara lebih banyak lagi dan membocorkan kalau dia sudah menerima uangnya? Kali ini Banyu berbalik menatap Paman, tatapannya dingin. Paman baru saja bilang ibu saya sakit, jadi biarkan ibu saya istirahat. Urusan uang, saya tidak akan lari kemana-mana. Saya berjalan di samping ibu, memapahnya langkah demi langkah masuk ke kamar kecil di dalam. Kamar itu lembab, hanya cukup untuk 1 ranjang kayu tua dan sebuah lemari kecil yang catnya sudah mengelupas. Tirai tipisnya berkibar ditiup angin, membawa aroma tanah basah dan asap dapur. Begitu duduk di ranjang, ibu langsung terengah-engah. Tangannya masih mencengkeram erat tangan. Saya seolah takut, jika dilepaskan, beliau akan ditarik kembali ke tengah tuduhan-tuduhan di luar sana. Saya mengambil handuk dari koper untuk menyeka wajah ibu. Banyu duduk di tepi ranjang, suaranya serak. Ibu jangan takut, kami sudah pulang. Mulai sekarang tidak ada yang bisa memaksa ibu mengatakan hal yang tidak ingin ibu katakan lagi. Ibu menatapnya, air mata kembali mengalir. Beliau ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa terbatuk beberapa kali. Saya menuangkan secangkir air hangat untuknya lalu mulai merapikan sudut ranjang untuk mencari selimut kering untuk ibu. Tepat saat itu, tangan saya menyentuh benda keras di bawah bantal. Saya menariknya pelan dan menemukan sebuah ponsel tombol tua. Layarnya retak memanjang, bagian luarnya dibungkus kantong plastik bening. Ponsel itu begitu kecil hingga muat di telapak tangan, tua dan penuh goresan tetapi disimpan dengan sangat rapi oleh ibu mertua saya seperti barang berharga. Bu, ponsel ini dari mana? Ibu sedikit terkejut, beliau melihat ke arah pintu kamar seolah takut ada yang mendengar lalu berbisik, Bu Siti yang kasih. Bu Siti yang kasih. Katanya untuk jaga-jaga kalau perlu bisa menelepon, tapi ibu tidak berani sering pakai. Kalau Paman Karta tahu, nanti dia marah. Banyu mengambil ponsel itu, ia menekan beberapa tombol, layarnya menyala redup, baterainya tinggal 1 baris. Di dalamnya tidak banyak kontak, hanya beberapa nomor yang disimpan dengan nama sederhana, Banyu, Laras, Bu Siti, dan 1 nomor asing tanpa nama. Ketika ia membuka folder pesan, kami semua tertegun. Di kotak draft ada beberapa pesan yang belum pernah terkirim. Banyu membaca baris pertama, suaranya tercekat.
Banyu, kaki ibu sakit sekali tapi paman bilang kamu tidak kirim uang. Ibu tidak berani tanya. Dia berhenti cukup lama sebelum bisa membaca pesan kedua. Ibu rindu kamu tapi paman bilang kalau sering telepon akan mengganggu kalian di Jepang. Ibu takut kamu khawatir, jadi ibu tidak jadi. Ponsel itu bergetar di tangan suami saya. Saya melihat matanya memerah, pembuluh darahnya menonjol karena menahan emosi. Dia tidak menangis keras, tetapi seluruh tubuhnya seakan terkuras tenaganya. Saya pun tidak berani berkata apa-apa. Kalimat-kalimat canggung itu lebih menyakitkan dari tuduhan manapun. Seorang ibu tua yang tidak tahu cara mengetik pesan, pasti harus meraba setiap tombol sangat lama, menulis lalu menghapus, dan pada akhirnya tetap tidak punya cukup keberanian untuk menekan tombol kirim. Ibu mertua saya menunduk, suaranya pelan seperti angin, ibu tulis saja. Ibu tidak tahu cara mengirimnya. Lagi pula ibu takut kalau dikirim nanti kalian malah berhenti kerja dan pulang, malah jadi susah lagi. Banyu menggenggam erat ponsel itu, bertanya dengan sangat pelan. Jadi selama ini kalau ibu mau telepon aku, Paman Karta tidak kasih, Bu. Beliau mengangguk, ponsel yang bagus dipegang paman. Katanya biar dia yang cas, dia yang pegang supaya tidak hilang. Kalau kalian video call, paman baru bawa ibu ke rumahnya, didudukkan di ranjang biar rapi lalu bicara beberapa kalimat. Paman berdiri persis di samping. Kalau ibu bicara lama, paman mengerutkan kening, ibu tahu harus diam. Setiap kata yang ibu ucapkan seolah menyatukan semua kepingan kecurigaan di masa lalu menjadi sebuah gambaran utuh. Kamar yang bersih dalam panggilan video. Saat-saat paman memotong pembicaraan. Jawaban-jawaban yang menggantikan ibu. Semuanya bukan kebetulan. Saya memeriksa ponsel itu lebih lanjut. Di daftar panggilan ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor asing, berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Saya bertanya pada ibu apakah beliau tahu nomor ini. Beliau melihat sejenak lalu berkata itu nomor seorang gadis yang bekerja di kantor pos kecamatan bernama Dian. Pernah sekali gadis itu melihat ibu berjalan sendirian di bawah hujan jadi menawari tumpangan. Setelah itu sesekali menelepon untuk menanyakan kabar. Saya langsung menelepon kembali. Di seberang sana terdengar suara seorang gadis muda yang ragu-ragu namun sangat sopan. Ketika mendengar saya mengaku sebagai menantu Ibu Wati, dia terdiam beberapa detik lalu merendahkan suaranya. Mbak sudah pulang, ya? Kalau Mbak benar-benar keluarga Ibu Wati, saya rasa Mbak sebaiknya bertemu dengan saya sebentar. Ada sesuatu yang sudah lama saya simpan di hati tapi tidak tahu harus cerita kepada siapa. Belum setengah jam kemudian, Dian datang. Ia mengenakan jas hujan tipis, tangannya memeluk sebuah tas kain usang. Begitu melihat ibu mertua saya, ia menunduk memberi salam dengan lembut, tatapannya penuh simpati. Ia bercerita bahwa dulu Paman Karta pernah beberapa kali membawa ibu ke kantor pos dan agen terdekat di kecamatan untuk menandatangani dokumen. Ibu mengira itu adalah surat konfirmasi penerimaan bantuan obat untuk lansia. Karena Paman Karta menjelaskannya seperti itu, tetapi Dian ingat betul ada satu amplop berlogo bank. Di dalamnya ada dokumen yang tidak seperti berkas bantuan pada umumnya. Tangan ibu waktu itu gemetar sekali. Dian berkata, Paman Karta menunjuk di mana, Ibu Wati tanda tangan di situ. Saya merasa aneh jadi saya bertanya. Paman itu langsung membentak bilang urusan keluarga. Orang luar jangan ikut campur. Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Jika hanya mengambil uang bulanan, dosanya sudah berat. Tetapi jika Paman Karta menggunakan nama ibu untuk menandatangani dokumen, bank, pinjaman, atau surat kuasa apapun, maka masalahnya bukan lagi konflik keluarga. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda penipuan yang terencana, diperhitungkan, dan memiliki tujuan yang jelas. Banyu berdiri menatap ke halaman, di mana suara Paman Karta masih terdengar bercampur dengan suara hujan. Ia berkata perlahan, tetapi saya mendengar jelas ada sesuatu yang berubah dalam suaranya. Kalau dia hanya serakah uang, aku masih bisa merasa sakit hati. Tapi kalau dia sampai memakai nama ibu untuk berutang, aku tidak akan memandang lagi ikatan keluarga. Malam itu, setelah mendengar cerita Dian tentang dokumen bank, saya dan Banyu tidak berani menunda lagi. Kaki ibu mertua saya sudah bengkak besar. Bagian lututnya lebam keunguan, setiap kali ditekuk atau diluruskan beliau menggeretakkan gigi menahan sakit.
Saya berkata pada suami harus segera membawa ibu ke dokter. Urusan uang bisa diurus nanti, tetapi kesehatan ibu tidak bisa menunggu 1 hari pun lagi. Banyu masuk ke kamar mengambil jaket hangat untuk ibu. Saya buru-buru mengumpulkan beberapa obat lama yang ibu minum ke dalam tas, berniat membawanya agar dokter bisa melihat. Ibu Wati terus memegangi tangan saya. Suaranya penuh rasa bersalah. Sudahlah, nak, ibu bisa tahan. Ke rumah sakit mahal. Saya berusaha tersenyum meskipun hati saya sesak. Ibu jangan khawatir soal uang lagi. Mulai hari ini, uang obat ibu harus digunakan untuk ibu. Kami baru saja memapah ibu sampai ke teras ketika di ujung gang tiba-tiba ada sorot lampu mobil yang mengarah langsung ke halaman. Suara mesin menderu lalu sebuah mobil pikap hitam mengerem mendadak di depan gerbang rumah Paman Karta di sebelah. Kemudian terdengar suara pintu mobil dibanting. 3 orang pria tak dikenal turun, yang paling depan bertubuh tinggi besar, lengannya penuh tato, begitu sampai di gerbang langsung menggedor pintu besi dengan keras. Suara gedoran itu menggema di seluruh gang. Gilang, buka pintu, jangan sembunyi. Seluruh kampung yang tadinya ramai karena kejadian sore tadi, mendengar suara gedoran pintu langsung keluar untuk melihat. Beberapa kerabat yang belum pulang pun ikut berhenti. Paman Karta yang sedang berada di halaman rumah ibu mertua saya langsung berubah raut wajahnya. Gilang yang tadi sore masih angkuh, sekarang wajahnya pucat pasi, mundur cepat ke arah pagar lalu menghilang di balik tirai jendela rumahnya. Pria bertato itu menggedor pintu sekali lagi, suaranya semakin keras. Gilang, mana uang modal beli mobil? Kamu janji hari ini bayar, jangan pura-pura mati di dalam rumah. Saya menoleh ke Banyu, dia juga mengerutkan kening. Ternyata mobil yang kuncinya dipamerkan Gilang sore tadi tidak sesederhana yang dikatakannya. Kerumunan mulai berbisik, ada yang berkata, kukira mobilnya sudah lunas. Yang lain menjawab pelan, lunas apanya? Katanya gali lubang tutup lubang. Paman Karta buru-buru berlari ke arah gerbang rumahnya. Berusaha memaksakan senyum. Bapak-bapak tenang dulu. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Gilang sedang keluar. Beberapa hari lagi saya suruh dia selesaikan. Pria bertato itu berbalik menatap paman sambil tertawa sinis. Keluar. Dia baru saja mengintip kami dari balik tirai. Bapak jangan bersandiwara lagi. Kemarin bapak bilang pasti ada uang dalam beberapa hari. Atau bapak menunggu uang dari Jepang dikirim? Begitu kalimat itu terlontar, seluruh gang seakan meledak. Beberapa tetangga saling pandang lalu menoleh ke arah kami. Kerabat yang sore tadi masih membela Paman Karta juga mulai berubah raut wajahnya. Paman Karta berdiri mematung, bibirnya bergerak-gerak, jelas tidak menyangka orang luar akan secara tidak sengaja menyebutkan titik lemahnya. Banyu mendudukkan ibu mertua saya di kursi bambu dekat teras lalu berjalan lurus ke gerbang. Suaranya merendah, tidak membentak tetapi setiap katanya jelas. Uang Jepang yang mana? Uang yang saya dan istri saya kirim untuk ibu saya, kan? Pria bertato itu menatap Banyu dari atas sampai bawah. Sepertinya belum mengerti sepenuhnya urusan keluarga ini tetapi tetap berkata terus terang. Saya tidak tahu uang siapa. Saya hanya tahu si Gilang pamer kalau rumahnya punya sumber pemasukan rutin seperti gaji kantoran. Setiap bulan pasti datang. Dia bilang jangan khawatir. Biarkan saja dia ikut modal beli mobil, kurangnya nanti rumahnya yang menanggung. Gilang di dalam rumah tidak tahan lagi. Ia mendorong pintu dan keluar. Wajahnya memerah, matanya melotot karena terpojok. Kamu diam, saya utang ya saya bayar. Kenapa harus teriak-teriak di depan rumah saya? Pria itu tertawa dingin. Kamu bayar pakai apa? Mobil masih utang, rumah baru dibangun surat-suratnya belum beres, uang tunai tidak ada. Kamu pikir kami bodoh? Gilang menoleh ke arah Paman Karta. Amarah membuatnya kehilangan kendali. Semua ini gara-gara ayah. Ayah bilang uang itu pasti tidak akan ada yang tahu makanya aku berani pinjam lagi. Ayah bilang setiap bulan dari Jepang pasti dikirim. Pakai dulu saja nanti dipikirkan lagi. Sekarang mereka pulang mendadak. Ayah malah lempar semua ke aku. Seluruh kampung terdiam. Saya merasa suara hujan di luar tiba-tiba mereda. Hanya terdengar kalimat Gilang yang terus terngiang di kepala. Mulutnya sendiri yang telah membongkar apa yang Paman Karta coba sangkal dari sore tadi. Bukan salah paham, bukan ibu mertua saya yang pikun.
Uang dari Jepang telah menjadi sumber dana tetap bagi ayah dan anak itu untuk berfoya-foya, berutang, dan pamer. Paman Karta maju dan menampar keras wajah putranya. Suara tamparan itu terdengar kering di tengah gang. "Kamu diam. Kamu mau seluruh keluarga ini mati?" Gilang memegangi wajahnya. Matanya memerah. Tetapi kali ini tidak ada lagi kesombongan seperti sore tadi. Ia menatap ayahnya dengan tatapan takut sekaligus benci. Seperti seorang anak yang baru pertama kali menyadari bahwa ayahnya sendiri sedang bersiap menjadikannya kambing hitam. Bu Siti yang berdiri di samping saya, menggelengkan kepala dan menghela napas. "Nah, kan? Bangkai ditutupi baunya tercium juga. Tadi sore masih bilang orang tua pikun. Sekarang anaknya sendiri yang mengaku." Para kerabat terdiam 1000 bahasa. Seorang bibi yang tadi menyalahkan kami karena tidak tahu sopan santun menundukkan wajahnya, tidak berani menatap ibu mertua saya. Paman yang tadi meninggikan suara menyebut Banyu tidak sopan pada sesepuh, diam-diam mundur ke belakang, wajahnya tampak malu. Saya menoleh ke ibu mertua, beliau duduk di kursi bambu, kedua tangannya diletakkan di atas lututnya yang sakit, matanya yang sayu menatap Paman Karta. Air matanya mengalir perlahan di pipinya yang keriput, bukan tangisan yang meraung-raung, melainkan air mata seseorang yang terluka begitu dalam oleh kerabatnya sendiri. Beliau bersuara gemetar, "Bapak ambil uang saya untuk membesarkan anak Bapak, sementara saya Bapak biarkan makan bubur nasi setiap hari." Tidak ada yang menjawab. Paman Karta berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Gilang menunduk, sementara para penagih utang juga terdiam sejenak, seolah mereka sendiri tidak menyangka baru saja masuk ke dalam sebuah cerita yang lebih kotor daripada utang yang mereka tagih. Saya tiba-tiba mengerti, karma tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar. Terkadang ia datang dengan sangat biasa, melalui mulut orang dalam sendiri, melalui utang yang tidak dibayar tepat waktu, melalui keserakahan yang memangsa dirinya sendiri. Ayah dan anak itu telah menggunakan usia senja ibu mertua saya sebagai tameng untuk membangun rumah, membeli mobil, dan berutang. Dan sekarang, rumah, mobil, dan utang-utang itulah yang berbalik menyeret mereka ke hadapan seluruh kampung. Setelah perkataan ibu mertua saya, Paman Karta seolah terpojok. Para penagih utang berdiri di luar gerbang, kerabat berdiri di halaman, tetangga memadati jalan. Dan di tengah semua tatapan itu, ia tidak lagi bisa mempertahankan penampilan terhormat seorang sesepuh keluarga. Tetapi orang licik jarang mau langsung mengaku salah. Hanya beberapa detik kemudian, Paman Karta mengubah raut wajahnya, berbalik menatap Gilang. "Semua ini salahmu." Kalimat itu membuat seisi halaman tertegun. Gilang yang sedang memegangi pipinya yang ditampar, mendengar ayahnya berkata begitu langsung mengangkat kepala. Paman Karta menunjuk lurus ke wajah putranya. Suaranya gemetar tetapi bukan karena penyesalan, melainkan karena sedang mencari jalan keluar. "Ayah percaya padamu, makanya ayah kasih kartu ATM untuk kamu ambilkan uang. Ayah sudah tua, mata sudah rabun, mana bisa memeriksa semuanya. Kamu diam-diam ambil lebih, kamu pakai sendiri, kamu utang sendiri. Ayah ini bapakmu. Melihatmu sudah terlanjur. Karena sayang anak jadi ayah tutupi, tapi ayah tidak pernah mengambil sepeser pun uang Mbak Wati." Mendengar itu saya merinding. Baru beberapa menit yang lalu ia bersikeras bahwa uang sudah diberikan cukup kepada ibu mertua saya. Sekarang melihat putranya keceplosan, ia langsung menjadikan Gilang satu-satunya yang bersalah. Seorang ayah yang bisa mendorong anaknya menjadi tameng secepat itu, apalagi terhadap kakak ipar yang tua dan lemah, apa yang tidak berani ia lakukan. Gilang seperti orang gila, ia maju selangkah, matanya memerah, "Ayah jangan dorong aku ke lumpur sendirian. Di rumah ini siapa yang tidak pakai uang itu? Rumah siapa yang sekarang ditinggali? Mobil siapa yang dipakai? Ibu siapa yang pegang uang untuk beli emas, beli kulkas, beli AC?" Ayah jawab. Paman Karta membentak balik, "Kamu diam, aku tidak akan diam." Gilang berteriak hingga suaranya serak. Setiap hari ayah bilang uang itu uang si Banyu kirim untuk ibunya, tapi ibunya sudah tua, makan berapa banyak sih? Ayah bilang titip ya titip. Pakai dulu nanti dipikirkan. Sekarang ketahuan, ayah mau bilang aku sendiri yang ambil. Kerumunan kembali riuh. Beberapa kerabat yang tadinya masih mencoba membela Paman Karta, sekarang wajah mereka semua berubah. Seorang bibi menutup mulutnya sambil bergumam,
Ya Tuhan, jadi benar ada kejadian seperti ini. Tepat saat itu, dari dalam rumah 3 lantai Paman Karta, Tante Ratih berlari keluar dengan panik. Dia adalah istri Paman Karta, orang yang selama ini jarang sekali ke rumah ibu mertua saya, tetapi setiap kali bertemu selalu berpakaian mentereng, bicaranya manis seolah keluarganya sangat terhormat. Hari ini wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, sandalnya terpasang miring, mulutnya menangis sambil berteriak. Sudah, mohon semuanya bubar. Urusan rumah tangga diselesaikan di dalam, kenapa harus menarik seluruh kampung untuk menonton seperti pertunjukan? Pak Karta, Bapak bicara apa dong? Gilang, masuk ke rumah sekarang, nak. Semakin ia bicara, suaranya semakin gemetar. Saya perhatikan dengan seksama. Di tangannya ia memeluk erat sebuah tas kain hitam. Tas itu didekap erat ke dada, seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih penting daripada martabat keluarganya yang sedang hancur. Matanya terus melirik ke arah gerbang belakang. Sikapnya seperti orang yang hanya menunggu celah untuk kabur. Bu Siti, yang berdiri di dekatnya, langsung menyadari. Beliau melangkah menghadang Tante Ratih. Suaranya menajam. Ibu peluk apa buru-buru begitu? Buku utang atau sertifikat tanah? Masalah sudah sampai begini, biarkan semua orang melihat dengan jelas. Tante Ratih terkejut, memeluk tasnya lebih erat. Minggir, ini barang pribadi keluarga saya. Ibu orang luar, apa hak ibu bertanya? Bu Siti tertawa sinis. Saya memang orang luar, tapi Mbak Wati berutang di warung saya selama bertahun-tahun, jadi saya punya hak bertanya. Kalau di dalamnya tidak ada yang mencurigakan, ibu takut apa? Tante Ratih mencoba menerobos tetapi halaman sempit dan penuh orang. Saat ia mencoba melepaskan tangannya dari Bu Siti, tas kain itu jatuh ke lantai keramik yang basah, mulut tasnya terbuka, dari dalamnya meluncur keluar 2 buku bersampul tebal, 1 merah, 1 biru, bersama beberapa lembar kertas yang dijepit karet gelang. Suasana seakan membeku. Saya membungkuk mengambilnya sebelum Tante Ratih sempat meraihnya kembali. Ia berteriak, "Kembalikan, itu barang rumah saya." Banyu langsung melangkah maju melindungi saya. Dia tidak menyentuh wanita itu, hanya berdiri diam. Tetapi postur tubuhnya sudah cukup membuat Tante Ratih tertegun. Saya membuka buku merah. Tulisan di dalamnya membuat tangan saya dingin. Setiap bulan, setiap tanggal transfer dicatat dengan sangat jelas. Banyu Jepang kirim 25 juta, lalu ditambah biaya tambahan. 10 juta obat sendi. 40 juta perbaikan atap, 75 juta pembuatan kamar tidur, 6 juta pembelian kursi roda, 2,5 juta upah Paman Karta. Semuanya cocok dengan setiap kali kami mengirim uang tambahan karena percaya ibu sedang membutuhkan. Saya mengangkat kepala menatap Paman Karta. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Banyu mengambil buku itu dari tangan saya, membolak-baliknya dengan cepat. Setiap halaman seperti bukti yang menampar wajah orang yang tadi mengaku tidak mengambil sepeser pun. Ia meremas tepi buku itu hingga ujung jarinya memutih. Saya membuka buku biru, dan jika buku merah adalah kebenaran, maka buku biru adalah topeng yang disiapkan untuk menutupi kebenaran itu. Di dalamnya tercatat baris-baris seperti Ibu Wati menerima uang obat bulan ini 4 juta, Ibu Wati menerima uang makan 2,5 juta, Ibu Wati menerima 40 juta perbaikan atap, Ibu Wati setuju agar Paman Karta menyimpan sisanya. Di bawah setiap baris bahkan ada tanda tangan yang cakar ayam Wati. Saya melihat ibu mertua saya gemetar. Beliau menatap tanda tangan di buku itu, matanya membelalak lalu menangis tersedu-sedu. Saya tidak tanda tangan, itu bukan tulisan saya. Kaki saya sakit, tangan saya gemetar, tapi saya masih mengenali tulisan saya. Saya tidak menerima uang sebanyak itu. Paman Karta buru-buru menyela. Ibu tanda tangan lalu lupa, ibu sudah lama sakit, ingatannya tidak seperti dulu lagi. Kali ini tidak ada yang ikut membelanya. Dian, gadis dari kantor pos yang masih berdiri di tepi halaman, melangkah maju dan berkata pelan namun jelas. Tanda tangan ini tidak sama dengan tanda tangan Ibu Wati di surat keterangan lama yang pernah saya lihat. Lagi pula banyak baris ditulis dengan pulpen yang sama. Tinta yang sama. Jika perlu, pihak berwenang bisa melakukan pemeriksaan forensik. Tante Ratih mendengar 2 kata pemeriksaan forensik. Wajahnya pucat pasi.
Gilang juga mundur selangkah, menatap kedua buku itu seolah melihat jerat yang perlahan mengencang di leher seluruh keluarganya. Saya tiba-tiba mengerti. Ini bukan sekali hilaf karena serakah, bukan beberapa bulan kesulitan lalu meminjam sementara. Mereka punya dua sistem pencatatan. Satu buku untuk tahu berapa banyak yang mereka ambil, satu buku untuk bersandiwara jika ditanya. Mereka tidak hanya mengambil uang, mereka juga sudah menyiapkan cara untuk mengubah ibu mertua saya menjadi orang yang sudah menerima semuanya, sudah menandatangani, dan sudah setuju. Banyu berdiri di tengah halaman, tangannya memegang dua buku itu. Ia menatap Paman Karta, suaranya rendah hingga terdengar dingin. Paman bukan hilaf karena serakah. Paman sudah menyiapkan jalan keluar dari awal. Paman Karta membuka mulut tetapi tidak mampu berkata-kata. Tante Ratih terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Sementara Gilang, yang tadi masih berteriak menyalahkan ayahnya, sekarang perlahan mundur. Di matanya tidak ada lagi kesombongan. Hanya ada ketakutan seorang anak yang menyadari bahwa orang tuanya tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, tetapi juga bisa menyeretnya ke dasar jurang. Malam itu, setelah kedua buku catatan itu terungkap di hadapan semua orang, saya pikir Paman Karta tidak akan punya jalan untuk menyangkal lagi. Tapi saya salah, orang yang sudah terbiasa hidup dengan kepalsuan tidak akan pernah mau mengaku salah hanya karena beberapa bukti di depan mata. Begitu Tante Ratih menangis dan terduduk di lantai, Paman Karta langsung mendapatkan kembali suaranya, mengatakan bahwa kedua buku itu hanyalah catatan internal. Ia yang mencatatkannya agar nanti anak cucu mudah melacak, bukan bukti ia mengambil uang. Mencatatkan siapa saja bisa. Ia berkata dengan keras kepala, kalian mau menuduh Paman, harus ada bukti Paman memegang uang itu untuk kepentingan pribadi. Beberapa buku ini kalau Paman bilang mencatat untuk Ibu Wati, siapa yang bisa berbuat apa-apa? Kalimat itu membuat saya mengerti, jika hanya berdiri di situ berdebat, kami akan terseret ke dalam lingkaran setan tanpa jalan keluar. Paman Karta akan terus berpegang pada alasan mencatatkan, menitipkan. Orang tua pikun. Sementara ibu mertua saya dengan usia senja dan penyakitnya akan terus dijadikan orang yang tidak cukup waras untuk menjadi saksi atas penderitaannya sendiri. Malam itu, saya membawa ibu menginap sementara di rumah Bu Siti. Rumah Bu Siti meskipun kecil tetapi bersih dan lebih hangat daripada gubuk reyot ibu. Bu Siti membuatkan secangkir air jahe hangat untuk ibu mertua saya lalu berkata, Mbak Wati istirahat saja di sini. Malam ini saya kunci pintu. Tidak akan ada yang masuk memaksa Mbak bicara apa-apa lagi. Mendengar itu, untuk pertama kalinya hari itu ibu mertua saya bisa mengendurkan bahunya. Saya dan Banyu duduk di teras, di bawah cahaya lampu kuning redup. Hujan sudah reda tetapi halaman tanah masih becek. Suami saya memegang ponsel Jepang tua di tangannya, menatap layar hitamnya terus-menerus. Saya tahu dia begitu marah hingga hanya perlu satu provokasi lagi, dia bisa lari ke rumah Paman Karta dan membuat keributan. Saya meletakkan tangan saya di atas tangannya, berkata dengan sangat pelan, Mas, kita tidak bisa menang dengan amarah, kalau mau dia berhenti menyangkal, harus mulutnya sendiri yang bicara. Banyu mengangkat kepala menatap saya, kamu mau melakukan apa? Saya menjelaskan rencana saya perlahan. Besok pagi saya akan menggunakan nomor ponsel Jepang tua untuk video call dengan Paman Karta. Pura-pura seolah kami masih di Jepang. Pura-pura belum pulang dan belum tahu apa-apa. Karena selama beberapa tahun ini semua panggilan melalui Paman. Jika melihat nomor Jepang muncul, kemungkinan besar dia akan lengah. Banyu duduk di luar jangkauan kamera. Ibu tetap di rumah Bu Siti, dengan beberapa orang sebagai saksi di sampingnya. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk. Ini terakhir kalinya dia memberi Paman kesempatan untuk berkata jujur. Jika Paman masih bersandiwara, dia akan membiarkan hukum mendengarkan sandiwara Paman. Keesokan paginya, langit masih mendung, saya meletakkan ponsel di atas meja kayu di rumah Bu Siti, sudah menyalakan mode rekam layar. Bu Siti, Dian, dan dua kerabat yang sudah mulai curiga. Paman Karta juga berdiri di samping sebagai saksi. Banyu duduk tersembunyi di balik pintu, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Ibu mertua saya duduk di bale-bale, tangannya mencengkeram erat ujung bajunya, sesekali menoleh ke arah putranya seolah takut membuatnya lebih sakit hati. Saya menekan tombol panggil,
Nada sambung berbunyi sangat lama. Pada dering keempat, Paman Karta baru mengangkat. Wajahnya muncul di layar, rambutnya masih acak-acakan. Tetapi begitu melihat nomor Jepang, ia langsung mengubah nada bicaranya menjadi ramah. "Halo, Laras ya. Nak, kalian berdua di sana sehat? Kenapa pagi-pagi begini telepon?" Saya berusaha menjaga suara agar tetap wajar, bahkan mencoba tersenyum seperti biasa. "Iya, kami sehat, Paman. Bulan ini kami berencana mengirim tambahan 60 juta. Tolong Paman renovasi total rumah Ibu, belikan kursi roda yang bagus, lalu bawa Ibu ke rumah sakit provinsi untuk periksa lututnya." Mata Paman Karta langsung berbinar. Ia mengira saya tidak menyadarinya, tetapi saya melihat dengan jelas sudut bibirnya terangkat. "Iya, kirim saja. Paman urus semua. Ibumu di rumah sehat sekali. Makan enak, tidur nyenyak. Paman sedang berencana merenovasi kamar belakangnya. Ada uang langsung dikerjakan." Banyu yang duduk tersembunyi di dalam mengepalkan kedua tangannya. Saya melihat urat di tangannya menonjol tetapi dia tetap tidak keluar. Saya melanjutkan bertanya, suaranya saya lembutkan, "Paman, boleh saya lihat Ibu sebentar? Beberapa hari ini saya rindu sekali." Paman Karta tertegun, matanya melirik ke samping, hanya sedetik, tetapi cukup bagi semua orang yang berdiri di samping saya untuk melihat kegugupannya. "Oh, ibumu baru saja minum obat tidur. Semalam kakinya sakit jadi pagi ini Paman kasih obat. Sekarang sedang tidur di kamar dalam, jangan dibangunkan, kasihan." Saya menoleh ke ibu mertua saya, beliau duduk tepat di hadapan saya, sepenuhnya sadar, air matanya sudah menetes, tangannya gemetar. Banyu menunduk, giginya bergemeletuk. Saya menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan. "Kalau begitu, Paman bisa tunjukkan rumah Ibu sebentar? Terakhir kali saya kirim 75 juta untuk perbaikan atap. Paman bilang hasilnya bagus sekali. Ibu bahkan memuji rumahnya jadi terang. Saya mau lihat biar tenang." Paman Karta langsung gugup, layar bergetar pelan. Mungkin dia sedang berdiri di dalam rumahnya, tidak sempat berpikir harus bagaimana. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat ponselnya mengarah ke langit-langit, di layar muncul langit-langit gipsum putih bersih, lampu gantung mewah, dinding yang dicat rata. Itu adalah rumah 3 lantainya, bukan gubuk reot ibu mertua saya. Saya berusaha menahan amarah yang mencekik di tenggorokan, bertanya dengan suara setenang mungkin. "Loh Paman, kenapa langit-langit rumah Ibu mirip dengan rumah Paman ya?" Paman Karta mengerutkan kening, mungkin karena mengira kami masih di Jepang. Ia mulai kehilangan kesabaran. "Ya rumahku kan seperti rumah ibumu juga. Kita kan satu keluarga, uang yang kalian kirim juga uang keluarga. Aku putar kemana saja kan boleh. Yang penting akhirnya tetap untuk merawat dia kan." Seisi rumah Bu Siti sunyi senyap. Kalimat itu bukan ucapan keceplosan biasa. Itu adalah pengakuan bahwa ia telah memberi dirinya sendiri hak untuk menggunakan uang yang dikirim untuk ibu mertua saya ke tempat lain. Saya menatap layar ponsel, tangan saya dingin, tetapi hati saya terasa terang benderang. Akhirnya mulutnya sendiri yang bicara. Saya belum sempat menjawab, dari belakang Paman Karta terdengar suara Tante Ratih yang panik. "Bapak bicara apa? Bapak sudah gila ya?" Paman Karta terkejut dan berbalik. Layar bergetar hebat. Sepertinya Tante Ratih baru menyadari panggilan ini lebih berbahaya dari yang suaminya kira, tetapi sudah terlambat. Banyu melangkah masuk ke dalam bingkai kamera. Dia berdiri di belakang saya, wajahnya pucat karena marah tetapi suaranya tenang hingga menakutkan. "Paman lihat baik-baik, kami sudah di kampung." Paman Karta mematung, wajahnya di layar membeku, matanya membelalak, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada suara yang keluar. Ponsel di seberang sana jatuh ke lantai, layar miring, hanya terlihat sudut lantai keramik yang mengkilap dan suara Tante Ratih yang berteriak panik. "Bapak mengaku semua. Bapak mengaku semua." Saya mematikan rekaman layar, menyimpan videonya. Dian yang berdiri di samping berbisik. Sudah cukup saksi yang mendengar dan melihat. Kali ini paman itu sulit menyangkal. "Mbak." Bu Siti menghela napas sambil menatap ibu mertua saya. "Mbak Wati." Akhirnya Tuhan membuka mata untuk Mbak. Banyu menoleh ke arah ibu, ia berlutut di hadapannya.
tetapi kali ini di matanya tidak hanya ada rasa sakit tetapi juga ketegasan seorang anak yang sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Ibu, mulai sekarang masalah ini bukan lagi soal kekeluargaan yang bisa mereka putar balikan. Ini soal benar dan salah, soal hukum, soal keadilan untuk ibu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjadikan usia senja ibu sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab lagi. Saya pikir setelah video Paman Karta yang keceplosan itu, semuanya akan menjadi jelas. Setidaknya kerabat yang telah menyaksikan ibu mertua saya tinggal di Gubuk Reyot, telah melihat 2 buku catatan asli dan palsu, dan telah mendengar Gilang sendiri menyebutkan uang dari Jepang. Mereka akan mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Ada kebenaran yang meskipun diletakkan tepat di depan mata, orang tetap tidak mau melihat, karena jika melihat, mereka harus mengakui bahwa mereka pernah membela orang yang salah. Pagi itu, halaman rumah Bu Siti penuh sesak. Kabar Paman Karta dijebak oleh kami dalam panggilan video menyebar dengan cepat. Beberapa kerabat yang semalam diam-diam pulang, pagi ini datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Ada yang berdiri di bawah pohon mangga, ada yang bersandar di pagar, semua berbisik-bisik. Saya melihat mereka, hati saya lelah sekaligus waspada. Karena setelah semalam, bukannya penyesalan, saya malah melihat di mata beberapa orang ada rasa tidak suka seolah kamilah yang membuat keributan di seluruh keluarga. Seorang bibi tua dari pihak suami melangkah maju, namanya Bibi Lastri, usianya di atas 60 tahun, biasanya sering menjadi penengah. Beliau menatap Banyu lalu menghela napas. Banyu, Bibi tahu kamu kasihan pada ibumu, tapi Paman Karta selama ini orangnya baik dan pengertian. Kadang-kadang kalau teh di rumah Bibi habis, dia yang kasih. Gula untuk keselamatan keluarga, dia juga yang sumbang duluan. Orang seperti itu mana mungkin serakah sampai makan uang kakak iparnya sendiri? Seorang paman lain langsung menimpali. Betul itu, dia itu sesepuh keluarga, mengurus makam leluhur, mengurus acara keluarga bertahun-tahun, kalian baru pulang. Belum mengerti semua masalah di kampung sudah membuat keributan seperti ini, mempermalukan seluruh keluarga. Apapun masalahnya harus memikirkan nama baik leluhur juga. Mendengar itu hati saya terasa berat. Ternyata di mata mereka, beberapa bungkus teh, beberapa kilogram gula, beberapa acara selamatan bisa menutupi Gubuk Reyot ibu mertua saya. Mereka tidak sengaja jahat, tetapi mereka sudah terbiasa melihat Paman Karta melalui topeng sesepuh dermawan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Saat itu saya baru mengerti betapa cerdiknya Paman Karta. Kadang ia memberi keluarga ini sekardusmi, keluarga lain sebotol minyak goreng. Saat selamatan ia mengeluarkan beberapa ratus ribu di depan semua orang, sambil berkata, "Tidak seberapa, kan? Saudara harus saling membantu." Hadiah-hadiah itu murah saja. Tapi bagi orang kampung, itu cukup untuk menciptakan kesan bahwa ia adalah orang yang tahu diri, tahu sopan santun. Sementara itu, jumlah uang sebenarnya yang kami kirim untuk ibu mertua setiap bulan mencapai 25 juta. Selama bertahun-tahun, totalnya menjadi angka yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Paman Karta melihat kerabat mulai membelanya, langsung mengambil kesempatan. Ia berjalan dari rumahnya. Wajahnya kuyu tetapi sikapnya berusaha dibuat menyedihkan. Begitu masuk halaman, ia berlutut di tengah tanah yang masih basah. Kedua tangannya meninju dada. Kalaupun saya salah karena sayang pada kakak ipar dan keponakan. Saya mengurus keluarga ini bertahun-tahun, bukan orang luar. Uang kadang-kadang diputar-putar, tapi saya tidak makan sendiri. Kalimat saya tidak makan sendiri membuat beberapa orang yang berdiri di dekatnya terkejut. Saya melihat Bibi Lastri langsung menunduk. Sementara paman yang tadi bicara soal nama baik keluarga berdeham menghindari tatapan semua orang. Paman Karta tidak bicara terus terang, tetapi ia sengaja menebar ketakutan. Jika ia jatuh, ia bisa menyeret beberapa orang yang pernah menerima hadiah, pernah ikut makan, pernah diberi sesuatu. Gilang melihat situasi menguntungkan. Langsung berteriak. Betul, uang itu juga dipakai untuk keselamatan keluarga, untuk angpau bibi dan paman, bukan hanya keluarga saya yang menikmati. Hari ini semua orang cuci tangan gampang sekali. Waktu terima hadiah, terima amplop, kenapa tidak ada yang tanya uangnya dari mana?
Suasana di halaman langsung menjadi kacau. Ada yang bereaksi. "Kamu jangan bicara sembarangan. Saya terima sebungkus kue saja tidak tahu apa-apa." Yang lain bergumam. Dia bicara begitu sama saja menyeret seluruh keluarga. Semua tatapan menjadi bingung dan defensif. Saya mengerti ayah dan anak itu sedang mencoba mengaburkan siapa korban sebenarnya agar tidak ada yang berani maju menjadi saksi lagi. Banyu begitu marah hingga wajahnya memerah. Ia maju selangkah, suaranya tercekat karena geram. "Paman ambil uang obat ibu saya untuk beli beberapa bungkus teh untuk orang lain lalu sekarang bilang seluruh keluarga ikut makan. Paman masih punya hati nurani?" Saya buru-buru memegang tangannya. Saya tahu dia tidak salah. Tetapi amarah saat ini hanya akan memperkeruh suasana. Jika kami hanya bisa berteriak, orang-orang yang sedang bimbang akan kembali membela Paman Karta karena menganggap kami tidak sopan pada orang tua. Saya berbisik pada suami, "Mas jangan emosi, mereka membela karena belum tahu semua. Tidak semua orang jahat." Banyu menatap saya melihat di matanya masih ada amarah yang membara, tetapi akhirnya ia diam. Saya menoleh ke semua orang, berusaha menjaga suara agar tetap jelas dan setenang mungkin. "Bibi, Paman, kami pulang bukan untuk menghancurkan keluarga, juga tidak ingin mempermalukan siapapun di depan kampung. Kami hanya ingin tahu kemana perginya uang obat, uang makan, dan uang renovasi rumah ibu kami. Jika ada yang pernah menerima hadiah dari Paman Karta tanpa tahu sumber uangnya, kami tidak menyalahkan. Tapi mohon jangan karena beberapa hadiah itu memaksa ibu kami mengakui bahwa beliau pikun." Halaman menjadi sedikit lebih tenang. Saya melanjutkan, "Lebih lambat, Paman Karta adalah sesepuh keluarga. Seharusnya lebih transparan. Jika beliau memang menggunakan uang ibu kami untuk urusan selamatan, untuk angpao, mohon beliau catat setiap pengeluaran dengan jelas. Tapi jika uang itu digunakan untuk membangun rumah, membeli mobil, membayar utang gilang, maka tidak bisa ditutupi dengan dua kata kekeluargaan." Bu Siti yang berdiri di samping mengangguk dan menambahkan, "Laras benar. Dia tidak memaki siapapun. Dia hanya bertanya kemana perginya uang ibu mertuanya. Apa yang salah dengan itu?" Dian juga dengan lembut angkat bicara, "Kalau ada bukti, biarkan bukti yang bicara, yang tidak terkait tidak perlu takut." Beberapa kerabat mulai terdiam. Bibi Lastri tidak lagi bersuara keras seperti di awal. Beliau menoleh ke ibu mertua saya yang duduk bersandar di teras, kakinya masih dibalut perban, wajahnya lelah setelah semalaman tidak tidur. Mungkin saat ini barulah beliau benar-benar melihat apa yang sebelumnya coba ia hindari. Orang yang katanya sudah menerima cukup uang ternyata kurus, sakit-sakitan, dan begitu miskin hingga harus menumpang di rumah tetangga. Paman Karta melihat situasi berbalik, langsung bangkit, suaranya serak. "Kalian bicara enak, tapi mana surat-suratnya, mana buktinya? Sudah saya bilang, uang kadang saya titipkan, kadang Ibu Wati yang minta saya belanjakan. Jangan hanya dengan beberapa kalimat lalu memojokkan saya." Saya menatapnya tanpa langsung membantah. Saya tahu sebagian besar kebenaran sudah terungkap. Tetapi untuk membuat orang-orang yang sengaja menutup mata benar-benar terbuka matanya, kami membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada kata-kata dan 2 buku catatan. Saya teringat amplop yang pernah disebutkan Dian. Teringat dokumen-dokumen bank yang ibu kira adalah berkas penerimaan bantuan obat. Saya menoleh ke arah Dian. Gadis muda itu mengerti. Ia meremas erat tas kain di tangannya. Wajahnya tegang tetapi tatapannya sangat teguh. Saat itu saya tahu gelombang yang sesungguhnya belum datang. Hadiah-hadiah murah mungkin bisa membutakan kerabat untuk sementara waktu. Tetapi jika dokumen utang atas nama ibu mertua saya dikeluarkan, tidak ada lagi yang bisa mengatakan ini hanyalah kesalahpahaman dalam keluarga. Dian berdiri di tengah halaman, kedua tangannya memeluk erat tas kain usang itu. Saya bisa melihat dengan jelas dia sedang tegang. Seorang gadis muda yang bekerja di kantor pos kecamatan, biasanya hanya akrab dengan buku catatan, paket, dan obrolan ringan dengan warga, kini harus berdiri di hadapan seluruh keluarga orang lain untuk mengungkapkan sesuatu yang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Tapi dia tetap maju, mungkin karena dia juga menyaksikan ibu mertua saya gemetar saat menandatangani surat hari itu, dan rasa bersalah itu menghantuinya sejak lama. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop yang sudah usang. Ujung kertasnya sedikit melengkung karena lembab,
Di amplop itu tidak ada nama siapapun, hanya beberapa tulisan kecil hasil tulisannya sendiri. Berkas Ibu Wati tanggal tanda tangan di agen. Seluruh halaman langsung sunyi. Paman Karta melihat amplop itu dan raut wajahnya berubah total. Dia tidak lagi berteriak, hanya menatap tajam ke tangan Dian seolah melihat hal paling menakutkan dalam hidupnya. Dian berkata perlahan, hari itu Paman Karta membawa Ibu Wati ke agen dekat kantor pos. Ibu Wati jalannya sangat susah, tangannya gemetar, berdiri pun tidak stabil. Saya merasa aneh jadi saya bertanya. Paman Karta bilang itu surat penerimaan bantuan obat untuk lansia, tapi saya lihat amplopnya berlogo bank jadi saya merasa tidak benar. Belakangan saya minta fotokopian dari kenalan yang kerja di sana karena hati saya tidak tenang. Paman Karta langsung membentak, kamu itu siapa berani menyimpan surat-surat rumah tangga saya? Kamu melanggar privasi. Kamu tahu tidak? Wajah Dian sedikit pucat tetapi dia tetap tidak mundur. Saya simpan fotokopian karena saya takut suatu hari Ibu Wati membutuhkannya. Kalau saya salah, saya siap bertanggung jawab, tapi hari ini saya harus bicara. Dia memberikan amplop itu kepada Banyu. Suami saya menerimanya. Tangannya masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena dia sedang menahan amarah. Dia membuka amplop dan mengeluarkan beberapa lembar kertas fotokopian. Saya berdiri di sampingnya jadi saya langsung melihat tulisan tebal di halaman pertama. Berkas pinjaman dana, jumlah 400 juta rupiah, peminjam, Wati, seluruh halaman seakan meledak. 400 juta. Seorang kerabat berseru, Ibu Wati pinjam 400 juta untuk apa? Dia tinggal di gubuk reot begitu, makan saja tidak cukup. Kenapa bank bisa kasih pinjaman? Atau suratnya palsu? Bisik-bisik saling tumpang tindih. Ibu mertua saya yang duduk di teras, mendengar angka itu langsung panik dan mencoba berdiri tapi kakinya terlalu sakit hingga ia kembali terduduk. Saya buru-buru berlari menopangnya. Beliau menatap kertas di tangan Banyu, menggelengkan kepala berulang kali. Tidak, Ibu tidak pinjam. Ibu tidak tahu urusan bank. Bagaimana bisa pinjam? Ibu kira hari itu Pak Karta suruh tanda tangan surat terima bantuan obat. Ibu tidak tahu apa itu 400 juta. Banyu membaca lebih lanjut. Wajahnya semakin gelap. Dia menunjukkan kertas itu kepada saya bagian tujuan pinjaman. Di situ tertulis jelas, renovasi rumah dan perawatan kesehatan lansia. Saya melihat tulisan itu dan tangan saya terasa dingin. Renovasi rumah? Rumah ibu masih bocor sampai harus ditaruh ember. Perawatan kesehatan? Ibu harus berutang untuk setiap butir obat sakit sendi di warung. Saya mengangkat kepala menatap Paman Karta. Paman jelaskan. 400 juta ini ibu saya tidak tahu. Rumah ibu saya tidak direnovasi, kaki ibu saya tidak diobati, jadi uangnya kemana? Paman Karta membuka mulut lalu dengan cepat kembali bersikap keras. Ibu Wati yang pinjam, saya hanya menemani sebagai saksi. Bank mencairkan dananya bagaimana? Dia pakai untuk apa? Mana saya tahu? Jangan semuanya dilimpahkan ke saya. Dian langsung membantah. Suaranya tidak keras tapi sangat jelas. Tidak benar. Hari itu saya dengar sendiri Paman bilang ke Ibu Wati untuk tanda tangan surat terima bantuan obat. Paman bahkan menunjuk setiap bagian yang harus ditandatangani. Ibu Wati bertanya apakah ini uang obat? Paman bilang iya, tanda tangan cepat biar orangnya bisa proses berkas. Paman Karta berbalik dan melotot, kamu jangan mengarang cerita, saya tidak mengarang. Dian menjawab, jika perlu, saya bisa memberikan keterangan ulang persis seperti yang saya lihat. Suasana menjadi begitu tegang hingga menyesakkan. Dan orang yang akhirnya menghancurkan lapisan kepalsuan terakhir bukanlah saya, bukan Banyu, melainkan Tante Ratih. Mungkin karena terlalu panik atau karena melihat Paman Karta terus menyangkal, dia tiba-tiba berbalik memarahi suaminya. Sudah saya bilang jangan suruh dia tanda tangan banyak surat sekaligus. Bapak serakah sekali, bilang kalau sudah ditandatangani ada uang untuk Gilang. Sekarang Bapak mau bagaimana? Seluruh halaman terdiam. Tante Ratih baru selesai bicara dan sadar bahwa dia telah keceplosan. Dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak tapi kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Paman Karta berbalik menatap istrinya, wajahnya pucat pasi. Kamu diam.
Tapi sudah terlambat. Kalimat itu sama saja dengan konfirmasi bahwa ibu mertua saya telah ditipu untuk menandatangani banyak surat dan pinjaman itu sama sekali bukan kehendaknya. Gilang yang berdiri di dekat gerbang juga pucat. Ia mundur. Kedua matanya bergerak-gerak liar. Saya melihat reaksinya dan langsung mengerti bahwa uang 400 juta itu tidak diam di atas kertas. Uang itu sudah mengalir ke mobil cicilan, ke rumah 3 lantai. Ke saat-saat Gilang pamer ke seluruh desa bahwa bisnisnya sukses. Seorang paman di antara kerabat bertanya dengan suara gemetar. Jadi hadiah-hadiah yang Paman Karta berikan pada kami, bungkus teh, botol minyak, kardus mie, itu juga dari uang Ibu Wati? Tidak ada yang menjawab. Tapi keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban yang paling jelas. Bibi Lastri yang pagi tadi masih membela Paman Karta menunduk dalam-dalam. Beliau berbisik, "Saya tidak tahu, saya kira dia tulus." Ternyata, saya melihat para kerabat, ada yang malu, ada yang terkejut, ada yang menghindari tatapan ibu mertua saya, seolah takut jika melihat lagi akan semakin jelas kesalahan mereka. Saya tahu ini adalah saat yang sangat mudah untuk melontarkan kata-kata pedas, tapi jika saya melakukannya, mereka akan tersinggung, akan membela diri, dan akan kembali mengubah cerita ini menjadi adu menang kalah. Yang dibutuhkan ibu mertua saya bukan kemenangan dalam kata-kata, melainkan pengakuan atas kebenaran. Saya menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Saya tidak menyalahkan paman dan bibi yang menerima hadiah karena tidak tahu. Kita pikir itu tanda kekeluargaan jadi kita terima. Itu tidak salah. Tapi sekarang semua sudah tahu. Mohon jangan biarkan ibu saya difitnah lagi. Jangan sebut ibu saya pikun lagi. Jangan paksa seorang nenek yang tinggal di Gubuk Reyot menanggung utang 400 juta yang bahkan dia tidak mengerti apa yang telah ditandatanganinya." Halaman menjadi sunyi. Kali ini tidak ada lagi suara pembelaan untuk Paman Karta. Orang-orang yang tadinya paling vokal mulai menunduk. Bu Siti berdiri di samping ibu mertua saya dengan lembut meletakkan tangannya di bahu beliau. Dian meremas erat tepi tas kainnya. Matanya memerah tapi tampak lebih lega. Banyu melipat kembali berkas pinjaman itu, suaranya merendah. "Mulai sekarang, setiap lembar kertas yang ibu saya tanda tangani, setiap rupiah yang telah berpindah tangan, akan saya usut tuntas. Siapa yang tidak sengaja, tidak apa-apa, tapi siapa yang sengaja menipu ibu saya, dia harus bertanggung jawab." Paman Karta berdiri di tengah halaman. Untuk pertama kalinya tidak ada lagi yang melindunginya. Hadiah-hadiah murah yang pernah membeli simpati seluruh keluarga, pada saat itu telah berubah menjadi sesuatu yang memalukan. Dan saya tahu mulai saat itu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik dua kata sesepuh keluarga untuk menutupi keserakahannya. Gilang adalah orang pertama yang tidak tahan dengan suasana itu. Ketika semua mata di halaman tertuju pada Paman Karta, ketika berkas pinjaman 400 juta masih di tangan Banyu, ia tiba-tiba mundur selangkah demi selangkah ke arah gerbang. Awalnya saya pikir ia hanya ingin menghindar dari kerumunan, tetapi kemudian saya melihat tangannya merogoh saku celana, mencari kunci mobil. Mobilnya terparkir di dekat pagar rumah Paman Karta, hanya perlu menyelinap di antara kerumunan, membuka pintu, lalu tancap gas untuk keluar dari gang. Mungkin di kepala Gilang saat itu hanya ada satu pikiran, lari dulu, urusan nanti. Tapi para penagih utang sudah menunggu di ujung gang sejak tadi. Mereka tidak lagi ribut seperti semalam, hanya diam-diam menghalangi jalan keluar, dengan dingin mengamati setiap gerakannya. Gilang baru saja berhasil membuka pintu mobil ketika pria bertato itu maju dan menarik pintunya dengan keras. Ia panik dan masuk ke kursi pengemudi, tetapi belum sempat menyalakan mesin, dua orang lainnya sudah membuka pintu di sisi lain dan menyeretnya keluar. Halaman kembali ricuh, Gilang meronta-ronta, mulutnya berteriak, "Ayah, tolong aku. Ayah bicara sesuatu, aku tidak mau masuk penjara." Paman Karta berdiri beberapa langkah dari sana. Baru kemarin ia masih menepuk dada sebagai sesepuh keluarga, sebagai penopang keluarga. Tapi saat putranya diseret keluar dari mobil, ia hanya mundur. Di wajahnya tidak ada lagi raut sedih seorang ayah, melainkan ketakutan seseorang yang sedang menghitung bagian mana yang harus dibuang untuk menyelamatkan sisanya. Ia membentak dengan suara dingin hingga saya pun merinding. "Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung, jangan seret ayah." Gilang tertegun.
Mungkin ia tidak percaya ayahnya sendiri baru saja mengucapkan kalimat itu. Hanya sedetik kemudian, ketakutan di matanya berubah menjadi kemarahan. Ia menyentakkan tangan penagih utang, berbalik menghadap Paman Karta, berteriak di hadapan seluruh keluarga. Ayah, jangan pura-pura tidak bersalah lagi. Uang itu ayah yang transfer ke aku. Ayah bilang bangun saja rumahnya, beli saja mobilnya. Si Banyu di Jepang itu bodoh, tidak akan pernah tahu. Ayah bilang ibunya sudah tua, bicara apapun tidak akan ada yang percaya. Sekarang ketahuan, ayah mau aku yang menanggung semuanya? Kalimat itu seperti pukulan palu di tengah halaman, tidak ada yang sempat bereaksi. Bibi Lastri memegangi dadanya, paman yang tadi masih membela Paman Karta berdiri mematung. Bu Siti menatap ibu mertua saya, bibirnya terkatup rapat karena iba, sedangkan Banyu, ia berdiri diam seperti patung, kedua matanya memerah, tetapi tangannya terkepal begitu erat hingga saya takut ia akan kehilangan kendali. Saya melangkah mendekat dan memegang pergelangan tangannya, sangat pelan, tetapi cukup untuk mengingatkannya bahwa kami tidak boleh membiarkan amarah merusak segalanya. Tante Ratih saat itu menangis. Tangisannya tidak seperti tangisan penyesalan sepenuhnya. Campur aduk antara ketakutan, kasihan pada anak, menyesali harta, dan panik melihat rumah yang ia bangun dari uang orang lain mulai goyah. Ia berlari memeluk Gilang lalu berbalik menatap Paman Karta. Bapak keterlaluan. Dia itu anak Bapak. Bapak yang suruh dia, Bapak yang kasih uang. Sekarang Bapak biarkan dia mati sendirian? Paman Karta membentak, kamu diam. Ibu dan anak sama-sama merusak semuanya. Mungkin kalimat itulah yang membuat Tante Ratih benar-benar hancur. Ia melepaskan Gilang, berbalik dan berlari lurus ke dalam rumah 3 lantai. Tidak ada yang mengerti apa yang akan ia lakukan. Paman Karta panik dan berlari mengejar tapi lebih lambat. Belum 2 menit kemudian, Tante Ratih kembali. Di tangannya memeluk setumpuk berkas tebal yang diikat dengan tali merah. Wajah Paman Karta berubah. Ia berlari hendak merebutnya. Kemarikan, kamu sudah gila ya? Banyu melangkah maju menghalangi. Ia tidak menyentuh Paman Karta, hanya berdiri di antara paman dan istrinya, tetapi Paman Karta tetap mencoba mendorong. Matanya melotot seperti binatang yang terpojok. Saya buru-buru menarik tangan Banyu, berkata di hadapan semua orang, Mas jangan sentuh. Sekali saja Mas memukulnya, mereka akan membalikan keadaan seolah kita yang salah. Biarkan kertas yang bicara. Banyu bernapas berat, tapi aku, dengarkan aku. Ia menurunkan tangannya, mundur setengah langkah. Ketenangan itulah yang membuat Paman Karta semakin bingung, karena ia tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi korban. Tante Ratih berlutut di lantai halaman, meletakkan tumpukan berkas itu di hadapan ibu mertua saya. Ia menangis sambil berkata, suaranya terputus-putus, saya salah. Saya serakah, saya diam, saya juga bersalah, tapi saya tidak akan biarkan anak saya masuk penjara sendirian menggantikan dia. Ini semua bukti transfer uang untuk kontraktor bangunan, kontrak pembelian mobil, kwitansi pembayaran utang Gilang. Uangnya semua dari rekening Pak Karta, waktunya pas dengan setiap kali Banyu kirim dari Jepang. Banyu membungkuk membuka tumpukan berkas itu. Lembar demi lembar kertas terungkap di hadapan semua orang. Bukti transfer untuk tim kontraktor, kontrak pemesanan mobil, faktur pembelian perabotan, surat tanda terima pembayaran utang pribadi Gilang. Angka-angka di dalamnya tidak sedikit. Dan angka-angka di dalamnya tidak sedikit, dan yang paling menakutkan adalah tanggal-tanggal di surat-surat itu cocok dengan setiap kali kami mengirim uang tambahan untuk ibu. Saat kami mengirim 40 juta untuk perbaikan atap, 3 hari kemudian ada bukti pembayaran material untuk lantai 2 rumah Paman Karta. Saat kami mengirim 75 juta untuk membuat kamar tidur ibu, tepat minggu itu ada kontrak pembelian perabotan untuk rumah Gilang. Saat Banyu mengirim uang tambahan untuk kursi roda, jumlah yang sama muncul di kwitansi pembayaran utang untuk seorang pemilik mobil bekas. Saya melihat setiap lembar kertas dan hati saya terasa dingin. Bukan lagi dugaan, bukan lagi desas-desus. Setiap rupiah uang kami, setiap pengiriman yang jelas-jelas untuk obat, atap, kursi roda ibu, telah dibelokkan ke rumah, mobil, dan utang-utang ayah dan anak itu. Paman Karta berdiri di tengah halaman, bibirnya bergerak-gerak.
Ratih, kamu mengkhianatiku. Tante Ratih mengangkat kepala, air mata membasahi wajahnya. Bukan aku yang mengkhianati Bapak, tapi Bapak yang mengkhianati semua orang lebih dulu. Bapak mengkhianati Mbak Wati, mengkhianati Banyu, mengkhianati anak sendiri. Bapak pikir seumur hidup tidak akan ada yang tahu? Gilang mendengar itu lalu terduduk lemas. Ia tidak lagi berteriak. Mungkin ia sudah mengerti bahwa keserakahan ayahnya, kebisuan ibunya, dan gaya hidupnya yang foya-foya telah menyeret seluruh keluarga ke jurang kehancuran. Beberapa kerabat mulai melangkah mendekati ibu mertua saya. Bibi Lastri yang pertama. Beliau berdiri di hadapan Ibu Wati, bibirnya gemetar. Mbak Wati, saya minta maaf. Tadi pagi saya bilang Mbak Pikun, saya salah. Saya menerima hadiah dari Pak Karta tanpa tahu sumber uangnya. Saya bersalah pada Mbak. Ibu mertua saya menatapnya. Tatapannya lelah tetapi tidak ada dendam. Beliau hanya menggeleng pelan. Saya tidak butuh siapapun berlutut. Saya hanya ingin mulai sekarang jangan ada lagi yang memanggil saya Pikun. Kalimat itu ringan saja tetapi membuat seisi halaman terdiam. Saya menatap ibu mertua, hati saya sakit sekaligus hormat. Setelah semua yang beliau alami, yang ia butuhkan bukanlah orang lain menunduk di hadapannya. Beliau hanya butuh dipercaya, dihormati, dan dikembalikan martabatnya sebagai seorang ibu yang telah diinjak-injak oleh kerabatnya sendiri selama bertahun-tahun. Setelah ucapan ibu mertua saya, orang-orang di halaman tidak ada yang berani berkata apa-apa lagi. Bibi Lastri menunduk, paman yang tadi masih membela Paman Karta juga diam-diam mundur ke samping. Saya melihat dengan jelas rasa malu di mata mereka, tetapi di tengah keheningan itu, Paman Karta masih belum mau menyerah. Ia melihat sekeliling, menyadari tidak ada lagi yang berpihak padanya. Lalu tiba-tiba kedua kakinya lemas, ia jatuh berlutut di lantai halaman yang basah. Tepat pada saat itu, aparat desa yang sudah dipanggil Bu Siti sebelumnya pun tiba. 2 orang petugas berseragam masuk, didampingi oleh kepala desa. Mereka tidak bersuara keras, hanya meminta semua orang tenang, siapapun yang punya dokumen untuk diserahkan agar bisa dibuat berita acara. Tumpukan berkas dari Tante Ratih. 2 buku catatan, fotokopian berkas pinjaman 400 juta, rekaman video panggilan. Semuanya diletakkan di atas meja kayu di tengah halaman. Paman Karta menatap tumpukan kertas itu. Wajahnya pucat pasi seperti orang kehilangan nyawa. Tapi ketika melihat petugas mulai mencatat, ia tiba-tiba merangkak dengan lututnya ke arah ibu mertua saya. Seseorang yang tadinya berdiri tegak memarahi orang lain tidak sopan, kini berlutut di hadapannya, kedua tangannya terkatup, air mata dan ingus bercucuran. Mbak Wati, tolong kasihanilah saya. Bagaimanapun saya ini adik ipar Mbak. Saya salah. Saya khilaf. Tolong Mbak katakan sesuatu pada anak-anak agar mereka memaafkan saya. Urusan keluarga jangan dibawa ke ranah hukum. Malu? Mbak. Ibu mertua saya duduk di kursi bambu, tubuh mungilnya tenggelam dalam baju tuanya. Beliau menatap Paman Karta sangat lama. Di matanya tidak ada kepuasan, juga tidak ada kebencian, hanya ada kesedihan yang begitu dalam hingga orang lain yang melihat pun ikut merasa sesak. Banyu berdiri di samping ibu. Matanya memerah karena marah. Ia menggeretakkan gigi dan berkata, "Sekarang Paman baru tahu malu? Waktu Paman membiarkan ibu saya makan bubur nasi dan berutang untuk setiap batang dupa. Paman merasa malu tidak? Waktu Paman bilang ibu saya pikun? Paman ingat tidak kalau beliau itu kakak ipar Paman?" Paman Karta menunduk dalam-dalam. "Banyu, Paman salah. Paman akan kembalikan. Paman akan ganti rugi. Tolong jangan perbesar masalah ini. Paman punya anak, punya cucu, punya nama baik sebagai sesepuh keluarga." "Nama baik." Banyu tertawa hambar. "Paman mengambil uang obat ibu saya untuk membangun rumah anak Paman. Sekarang bicara soal nama baik. Saya tahu amarah di dalam hati suami saya sedang memuncak. Dia berhak marah, jika itu saya. Mungkin saya juga ingin meluapkan semua tahun-tahun kebohongan itu. Tapi tepat pada saat itu, ibu mertua saya mengulurkan tangannya yang kurus dan memegang pergelangan tangan Banyu. Tangannya sangat lemah, tetapi cukup untuk membuat Banyu langsung terdiam. Beliau berkata sangat pelan, setiap katanya serak. "Banyu,
Ibu tidak mau kamu mengubah baktimu menjadi dendam. Seisi halaman sunyi senyap, bahkan Paman Karta yang sedang menangis pun berhenti. Banyu menunduk menatap ibunya, air matanya tumpah. Kalimat itu seolah menariknya keluar dari amarah yang membara. Beliau tidak membela Paman Karta, juga tidak menyangkal kesalahannya, tetapi beliau tidak ingin putranya karena kasihan pada ibunya menjadi orang yang hanya dipenuhi kebencian. Ibu mertua saya menoleh ke arah saya lalu ke arah kerabat lainnya. Saya tidak meminta Pak Karta dibebaskan begitu saja. Yang salah harus mengaku, mengambil milik orang harus dikembalikan. Dokumen hukum biarkan hukum yang mengurus. Tapi saya sudah tua. Saya tidak mau melihat anak saya berteriak-teriak, memaki, lalu menyiksa dirinya sendiri. Hidup saya sudah cukup menderita. Saya hanya berharap mulai sekarang mereka hidup dengan benar. Mendengar itu mata saya berkaca-kaca. Pada saat itu, saya mengerti ibu tidak selemah dulu. Beliau masih punya rasa kekeluargaan. Tapi rasa itu bukan lagi kepasrahan yang buta. Beliau hanya ingin semuanya diselesaikan dengan semestinya, dengan akal dan hati, agar yang salah tidak bisa lari, dan yang benar tidak kehilangan rasa kemanusiaannya. Saya melangkah maju, di samping Banyu, berkata kepada dua petugas, kami meminta dibuatkan berita acara yang lengkap, seluruh uang yang kami kirim selama 6 tahun, pinjaman atas nama ibu saya, dokumen-dokumen dengan tanda tangan palsu, dan aset yang dihasilkan dari uang tersebut. Mohon Bapak catat dan arahkan keluarga kami untuk membuat laporan sesuai prosedur. Saya berhenti sejenak lalu melanjutkan, suaranya lebih jelas. Tapi jika keluarga Paman Karta kooperatif dan mau mengakui, serta mengembalikan terlebih dahulu bagian untuk biaya pengobatan dan perbaikan rumah ibu saya, kami akan mempertimbangkan sikap kooperatif tersebut. Kami tidak ingin memojokkan siapapun, tetapi kami juga tidak akan menerima ibu saya diinjak-injak lagi. Petugas itu mengangguk, mencatat setiap kata. Paman Karta mendengar kata dipertimbangkan seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia langsung mengangkat kepala, dengan tergesa-gesa berkata, saya akan mengaku semuanya. Sebagian uang saya transfer ke Gilang untuk bayar cicilan mobil, sebagian saya suruh Tante Rati simpan di tabungan atas namanya, ada juga beberapa yang saya pakai untuk bayar material bangunan, saya simpan buktinya, saya serahkan semuanya. Tante Ratih mendengar itu langsung menangis meraung-raung. Gilang terduduk lemas di sudut halaman. Kedua tangannya memegangi kepala. Sementara para kerabat kembali terkejut. Ternyata orang yang mereka bela tidak hanya serakah sesaat, tetapi sudah memperhitungkan setiap jalan keluar, membagi uang ke banyak tempat, atas nama orang lain untuk berjaga-jaga jika kebenaran terungkap. Bu Siti yang berdiri di samping saya, menghela napas panjang dengan sedih. Hadiah dari dia saya terima, besok saya kembalikan. Sebungkus teh yang ditukar dengan hati nurani, rasanya pahit sekali. Kalimatnya membuat banyak orang menunduk. Tidak ada lagi yang menyebut soal nama baik keluarga. Karena nama baik yang sesungguhnya tidak terletak pada menutupi kesalahan saudara, melainkan pada keberanian mengakui kesalahan ketika kebenaran terungkap. Banyu berlutut di hadapan ibunya, memeluk kedua kakinya yang sakit. Ia menangis seperti anak kecil, tetapi kali ini bukan karena putus asa seperti hari pertama ia kembali. Itu adalah tangisan seorang anak yang baru saja ditarik oleh ibunya dari jurang kebencian. Ibu tenang saja. Suaranya tercekat. Aku tidak akan kehilangan rasa kemanusiaanku, Bu, tapi aku juga tidak akan membiarkan ibu diinjak-injak lagi. Setelah pembuatan berita acara hari itu, masalah tidak langsung selesai, tapi setidaknya kebenaran telah mendapatkan tempatnya. Keluarga Paman Karta terpaksa menjual mobil yang pernah dipamerkan Gilang ke seluruh desa. Rumah 3 lantai yang baru dibangun juga digadaikan untuk menutupi sebagian uang yang telah mereka ambil. Pinjaman 400 juta atas nama ibu mertua saya diajukan untuk verifikasi ulang karena ada indikasi penipuan tanda tangan dan penggunaan dana yang tidak sesuai. Gilang kehilangan mobil, reputasi, dan juga sikap angkuhnya. Orang-orang yang pernah meminjaminya uang juga berbalik punggung ketika tahu apa yang disebut sebagai sumber dana rutin, seperti gaji perusahaan sebenarnya adalah keringat dan air mata kami untuk ibu. Tante Ratih kemudian harus memberikan banyak keterangan untuk melindungi dirinya dan putranya. Sementara Paman Karta,
yang pernah berpikir bisa mengendalikan seluruh keluarga, akhirnya jatuh oleh keserakahannya sendiri dan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merasa puas. Banyu juga begitu, ada harga yang harus dibayar, terdengar adil, tetapi ketika melihat langsung sebuah keluarga hancur dari dalam, yang terasa hanya kesedihan. Sedih karena jika sejak awal mereka tahu kapan harus berhenti, tahu menjaga sedikit hati nurani untuk seorang kakak ipar yang tua dan lemah, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Para kerabat yang pernah membela Paman Karta satu persatu datang meminta maaf kepada ibu mertua saya. Ada yang membawa bungkus teh yang belum dibuka, ada yang mengembalikan sebotol minyak goreng, sekotak biskuit, sekardus mie yang pernah mereka terima. Nilainya tidak seberapa. Tapi saya mengerti itu adalah cara mereka mengingatkan diri sendiri bahwa terkadang hadiah kecil bisa menutupi kebenaran yang sangat besar. Ibu mertua saya tidak menyalahkan siapapun dengan keras. Beliau hanya duduk di kursi bambu, menatap setiap orang lalu berkata dengan sangat pelan, "Tahu salah dan mau kembali, itu masih saudara." Kalimat itu tidak bisa menghapus hari-hari penderitaannya, tetapi itu memberi kesempatan bagi orang-orang di hadapannya untuk menunduk tanpa harus merasa terhina. Saya menatap ibu, hati saya iba sekaligus hormat. Orang yang paling terluka justru yang menjaga cerita ini agar tidak menjadi dendam. Hal pertama yang kami lakukan setelah itu adalah membawa ibu ke rumah sakit. Dokter berkata sendi lututnya sudah meradang parah, tubuhnya kekurangan gizi, anemia, dan menahan sakit dalam waktu lama sehingga pemulihannya akan lambat. Mendengar itu, Banyu memalingkan wajahnya cukup lama. Saya tahu dia kembali menyalahkan dirinya sendiri, tetapi ibu hanya memegang tangannya, tersenyum lembut, "Masih bisa diobati saja sudah untung, Nak. Kami tidak membangun villa, juga tidak melakukan sesuatu yang mencolok." Banyu berkata rumah lama adalah tempat ayahnya pernah tinggal, tempat ibu menjaga altarnya selama bertahun-tahun, jadi cukup direnovasi agar kokoh, bersih, dan hangat. Gubuk reyot beratap rumbia diganti dengan rumah sederhana, beratap genteng kokoh, lantai keramik, dengan jalan landai untuk ibu menggunakan tongkat. Ruang altar untuk ayah mertua diletakkan di tengah, sederhana namun terang. Saya memasang telepon dengan tombol besar untuk ibu, cukup menekan satu tombol untuk menelepon Banyu atau saya. Kami menyewa seorang perawat dari desa sebelah, setiap hari datang untuk memasak, mengingatkan minum obat, dan memapah ibu berlatih berjalan. Di halaman ditambahkan beberapa pot bunga, sebatang tanaman labu kecil, dan sebuah kursi santai di bawah teras agar ibu bisa duduk menikmati angin sore. Saya juga membuat rekening khusus atas nama ibu. Semua pengeluaran untuk obat, makan, perbaikan, dicatat dengan jelas. Bukan karena kami tidak percaya siapapun lagi, tetapi karena setelah semua ini kami mengerti bahwa kebaikan juga butuh transparansi agar tidak ada lagi yang terluka. Sore hari saat renovasi rumah selesai, turun hujan gerimis. Hujan jatuh lembut di atas atap genteng baru. Suaranya sangat berbeda dengan suara air yang menetes ke ember plastik tua dulu. Ibu mertua saya duduk di teras. Shawl wol yang saya beli dari Jepang tersampir di bahunya. Beliau menatap rumah yang terang benderang, menatap altar ayah mertua, lalu diam-diam meneteskan air mata. Banyu buru-buru bertanya, "Ibu sakit di mana, Bu?" Beliau menggeleng, menggenggam tangan kami berdua. Suaranya sangat ringan, begitu ringan hingga hampir menyatu dengan suara hujan. "Ibu tidak butuh 25 juta setiap bulan, Nak. Ibu hanya butuh saat ibu menelepon." Kalian benar-benar mendengarkan ibu bicara. Saya dan Banyu sama-sama menangis. 6 tahun di negeri orang, kami selalu berpikir mengirim uang secara rutin sudah cukup untuk berbakti. Tapi ternyata bagi orang tua, yang mereka butuhkan terkadang bukanlah uang yang banyak, melainkan panggilan telepon yang tidak terburu-buru. Sebuah pertanyaan yang didengarkan sampai tuntas. Sebuah kesabaran dari anak untuk menyadari di balik kata ibu sehat mungkin ada begitu banyak kesedihan yang tersembunyi. Malam itu, rumah tua itu terang benderang di tengah hujan. Tidak ada lagi suara air menetes ke lantai tanah, tidak ada lagi bale-bale bambu yang dingin, atau semangkuk nasi sayur rebus yang buru-buru ibu sembunyikan. Hanya ada suara ibu mertua saya menelepon kami. Suaranya pelan dan hangat. "Hari ini ibu makan enak sekali, kalian tenang saja." Saya berdiri di samping Banyu menatap cahaya kuning dari teras baru,
hati saya tiba-tiba terasa damai. Ada kesalahan yang tidak bisa diulang untuk diperbaiki dari awal, tetapi masih bisa mulai dirawat kembali dari hari ini. Dan sejak hari itu, kami berjanji pada diri sendiri bahwa sesibuk apapun hidup ini, ibu tidak akan pernah lagi sendirian menua dalam keheningan.